tribunpapua.com, Raymond Latumaina. Saat ini saya sedang berada di kampung Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Butiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is euphoria of the 2022 World Cup in Papua. The colors of the 2022 World Cup adorn the land of Papua. The flags of various countries participating in the Qatar World Cup 2022 adorn the eastern tip of Indonesia. The faces of football players are also plastered in the corners of the city. The Papuan people seem to be looking forward to the biggest football party on planet Earth, the 2022 World Cup. In this land, football is very attached to society. Not a few names born in the land of the Cendrawasih were included in the Indonesian national team squad, not only in football but also in futsal, which incidentally is the indoor version of football. Ahead of the 2022 World Cup, the people of Papua held a convoy action by waving the flag of the country they support, as happened in Manokwari in the last few days ahead of the opening of the 2022 World Cup. Quoted from Kompas Regional, the region of Manokwari, Hermus Indo did not forbid his citizens from being euphoric by holding a parade around the city. However, he reminded that every fan of the football team must maintain safety, especially during the parade. While quoted from the Papua Tribune, other regions also participated in celebrating the 2022 World Cup. Based on the monitoring of tribunpapua.com in the Abe Pura district, Jayapura City, on Wednesday 9 November 2022, residents were observed going back and forth shopping for flags for the Qatar World Cup 2022. The next news is comedian Sule was reported by the police. Comedian Sule was reported to the police for alleged blasphemy and the Electronic Information and Transaction Law. Sule was reported to the Metro Jaya Regional Police by Syahrul Rizal, a representative of the Alliance of Community Lovers of the Probate, on Wednesday, November 23, 2022. Apart from Sule, other names have been reported in connection with the blasphemy case and the Electronic Information and Transaction Law, namely Sundanese humanist Budi Dalton and Kang Sawi or Sasongko Wijaneko. The reporting party requested that the three of them immediately make a public apology. As is known, Sule, Mangsaswi, and Budi Dalton were reported for alleged blasphemy cases and the Electronic Information and Transaction Law. Budi Dalton is considered to have blasphemed religion when he stated that alcohol is the drink of the Prophet Muhammad. Then Sule and Mangsaswi were also reported because they also felt that they had explained this and did not rebuke Budi Dalton. The next news is the overturned dump truck in Timika resulted in the death of 5 passengers. A fatal accident, an overturned dump truck on street Transnabire, Timika Regency, Central Papua Province, still leaves deep sorrow. As a result of this incident, 5 truck passengers died and 20 others were injured and received medical treatment at the Mitra Masyarakat Hospital in Timika. Dozens of people who boarded the ill-fated dump truck were residents living in the vicinity of the PAL company who were about to go down to Timika City. Based on data compiled by tribunpapua.com,
2 of the victims died at the scene of the incident and the other 3, when they were rushed to the Mitra Masyarakat Hospital, had just breathed their last. Nus Magai, one of the victims, suffered injuries to his hands and back as a result of saying that the truck they were traveling in was traveling at very high speed. Nus said that he and dozens of other people were going to Timika City to attend an event at SP2. Until now, the 5 bodies are still buried at the Mitra Masyarakat Hospital, where the community demands that someone be held responsible for the incident. In the case of the fatal accident, the community fully surrendered it to the Timika Resort Police. The next news is a group of residents experiences a deadly bus accident in Wonogiri. A fatal accident befell a group of baby scouts in Wonogiri. The bus they were traveling on had an accident in Kapukulon Hamlet, Bumi Harjo Ngunturono, Wonogiri on Monday, the 21st of November 2022 night. The unfortunate incident of the group looking at the baby occurred at around 8:30 p.m. Of the 36 passengers on the bus, 6 of them were reportedly killed. However, further information stated that the death toll had increased to 8 people. The bus to see the baby fell into a ravine after failing to climb the incline in Bumi Harjo village, Nguntoro Nadi, Wonogiri. Iqbal said that the single accident was experienced by a KASU Pancatunggal bus with the number AD 1684 BG Plus. The vehicle carrying dozens of passengers drove from west to east. Arriving at location with uphill road condition, the bus was unable to complete the inclined route, so it rolled backwards. Getting information about the fatal accident, police officer immediately went to the location and immediately conducted a crime scene investigation. Meanwhile, the victim were rushed to the Hermina Hospital and the Wonogiri Regional General Hospital. Meanwhile, reported by TribunSolo.com, head of Nguntoro Nadi Sub-District, and Drijo Raharjo told TribunSolo.com, said that the group of victims who had accident come from Bendungan Hamlet, Kulu Rejo village, Nguntoro Nadi District. According to him, there were about 40 people on board. The next news is the ship sank, one captain was found dead. The Water and Air Police unit for the West Kutai Resort Police, together with a team from the West Kutai Regional Disaster Management Agency, succeeded in evacuating one of the skipper of Tugboat Bahar 79, who sank in the waters of the Mahakam River, West Kutai Regency, East Kalimantan on Sunday, the 20th of November 2022. The captain is known as Noldi. He was evacuated by officer in that condition after being trapped in the ship's wheelhouse. Head of Disaster Management Agency for the West Kutai Regional Disaster Management Agency, Saldes Limbong, said that there were 2 victims trapped in a tugboat and only 1 person had been found. Saldas said that after being successfully evacuated, Noldi's body was immediately taken to the Harapan Insan Senwar General Hospital for cremation. Meanwhile, another victim who has not been found is known as Ferdi, who is the captain of the ship. West Kutai Resort Police Chief Police Grand Commissioner Adjutant Harry Rushaman said that the tugboat, which was known to be transporting palm kernels, allegedly sank due to a leaky hull. The evacuation process experiences difficulties because almost the entire hull of the ship had been filled with water, and the muddy condition of the lips and also added to the difficulties of the evacuation team in the field. So that the head of the resort police said the only way to save the victim was to make a hole in the ship hull. The next news is dozens of children in Banten are victims of immoral acts by barbers. The Banten Province National Commission for Child Protection spoke out about cases of sexual abuse that were experienced by dozens of children in Cikande, Serang Regency.
To note, the perpetrator of sexual abuse of dozen children in Cikande, Serang Regency was a barber with the initial TA. The chairman of the Banten Province National Commission for Children, Henry Gunawan, said that in this case, the perpetrator had diminished the victim's dignity. On that basis, said Henry, the Banten Province National Child Protection Commission urged and supported the Serang Resort Police. Besides that, because this case, he said, was an extraordinary incident, as for its application, he continued, the perpetrator could be subject to additional punishment in the form of announcing the identity of the perpetrator, then coupled with action in the form of rehabilitation and even the installation of electronic detection device. Then Henry said in carrying out his immoral acts, the perpetrator always used persuasion and seduction by giving money and candy to the victim. So for that, Henry believes that there needs to be understanding and provision from parents. Then regarding this incident, Henry said that in the near future, the Serang Regency Children's National Commission will provide psychological assistance to child victims. According to him, in some cases, the nature of sexual deviation. Children who become victims if they do not get psychological assistance, so in the future, he said, there is a tendency to do the same thing by being the perpetrator to other children. Henry insisted that the victims would experience a traumatic period that would affect their character in the future. The last news is the construction of the Ulem Bridge in East Lombok requires fund of 2 billion rupiah. The estimated budget for the Ulem Bridge in Tete Batu Village, Sikur District, East Lombok is up to 2 billion rupiah. This need was confirmed by the East Lombok Regional Disaster Management Agency after careful calculations. This was conveyed by the executive head of the East Lombok Regional Disaster Management Agency, Lalu Mulyadi, when met by tribunlombok.com on Tuesday, the 22nd of November 2022. He further explained it from limited budget of Lombok Regional Disaster Management Agency, where the Regional Disaster Management Agency will try to build cooperation, especially with the village, self-help, mutual cooperation, and so on. The mechanism itself will be a third party, and work that is not at risk will take precedence. Regarding budget constraints, the East Lombok Regional Disaster Management Agency has communicated with the National Disaster Management Agency. This is done to fully convey how disaster management is in East Lombok Regency. For now, the Regional Disaster Management Agency is trying to follow up on what steps to take. Calculation after calculation continue to be considered so that the burden of the second regional budget can later be assisted by the National Disaster Management Agency. In addition, Mulyadi emphasizes that the National Disaster Management Agency itself has committed to completing large-scale work. An example is the Ulem Bridge, which estimated that the Regional Disaster Management Agency itself will cost 2 billion rupiah. Regarding the possibility of an additional budget, the Regional Disaster Management Agency itself is not fully known. Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram, and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Ada yang kena. Cepat, pergi. Ade Irma Suryani, anak Jenderal A.H. Nasution, ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965. Tak ada yang mengira dari deret Selamat siang, Tribuners. Kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Kamis 24 November 2022. Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda, bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARC untuk setiap ada bencana, untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun berada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan, ya, pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, untuk seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi.
Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, kegiatan anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu semula kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kali ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Selagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan. Karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibriza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergensi. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan kita ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? 20 sih. Yang dari luar ada lebih, ada 20 lebih ya. Ada lebih dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan.
Terkait tenaga medis tambahan itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk banyak pembantuan operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkannya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada itu Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi taring Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya
menghibur para pengguna jalan. Nah, dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon, Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon, dan Porda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News, dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dominasi dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolam atau danau bekas tambang Desa Sumrut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 15 hari di Desa Sumrut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nur Dilik, warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nur Dilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua, sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nur Dilik sedang mandi di sebuah kolong di desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang
berusia 42 tahun ini tempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nurdilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nurdilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke maksud kami rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya, begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Luman Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, Subdit Polairut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka atau pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan TPPO atau perdagangan manusia dalam menyelundupkan ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu tim Polerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wajib Polairut Polda Kepri atau BPKP menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian 8 TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan
sendiri. Ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi sasaran pencarian orang. Mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, HDRS Ruman Tomik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Lerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama 2 rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian 2 rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan 2 orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda.
Baik, terima kasih rekan Dede Suender dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Polerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifuddin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin berangin barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan atas kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat kan. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta, mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun hingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar. Yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu
belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Abuya Haji Mawardi Wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Dengan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotaba melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga
Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Vida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika, Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian
Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang. Kami melaporkan dari Manggarai Timur, pada siang hari. Dan kami melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari desa Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu. Dan kondisi saat ini sekarang ini memang kondisi juga memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat media. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan ibu Yuliana Dakis, asal kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke
pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Blasius Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini dinas kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandi sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu
laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputan untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades Kabupaten Pali ini, terus Kades Kurun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang ya, diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita segar kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita naikkan di perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Kurun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalaus Siwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan
dua pimpinan DPRD ini, yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada aliansi masyarakat dan pemuda untuk menjaga masyarakat yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan di situ. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi Tribuners. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa di ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan
imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini, Tribuners. Dan untuk kegiatan ini, Tribuners, sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah, Tribuners. Dan dipastikan, Tribuners, tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi, Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT, Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT, Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang, Tribuners, ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi, Tribuners, yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat, Tribuners, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi, Tribuners, ada 4 tim, Tribuners, diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru, Tribuners. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya, Tribuners, untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu, Tribuners, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan, Tribuners, wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat, yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana adapun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella, diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi, Bu, yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya, Bu, khususnya yang belum imunisasi, Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkan. Silakan rekan Calvin.
Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya kaum perempuan bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura, bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian, semua ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan top viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu, pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya,
menang. Jadi untuk itu dari di Lantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam etle pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh etle itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar, Fauzul Azim, menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978, hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari berbagai, mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup,
makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun, digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di Pro? Biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus forum jual beli ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin Pak kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu, di setiap apparel Adidas, Nike, ada tanda-tanda tersendiri. Ada Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara, maksud kami, telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan, termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari.
mengingat area Bandara Selampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar, namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Selampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat POR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebih. Masih masuk area ini? Ya, masih di dalam lingkupnya bandara. Terus lain himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi, jangan ditinggalkan karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga gas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri.
Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, sudah. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi, dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka, itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka, karena semuanya adalah pekerja tambang. Ini dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, sementara semuanya masih melakukan menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Selain ini masih ada program live update sport yang akan dipandu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ade Irma Suryani, anak Jenderal A.H. Nasution, ikut menjadi korban dalam peristiwa berdarah G30S PKI tahun 1965. Tak ada yang mengira dari deretan jenderal dan perwira yang menjadi korban, ada seorang anak yang ikut gugur dalam
utama yakni karena sikap dan pandangannya terhadap Partai Komunis Indonesia. Di sisi lain, pengaruh Nasution dalam tubuh TNI juga disinyalir masih besar sebagai jenderal senior di sana. Tokoh yang bertugas memimpin pasukan penangkapan Nasution adalah Letnan Dul Arif dan timnya yang terdiri dari 4 truk dan 2 mobil. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dikerahkan untuk menjemput Hai Tribuners, live update Piala Dunia kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Kamis 24 November 2022. Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah berita Piala Dunia terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update Piala Dunia selengkapnya. Hasil pertandingan antara Maroko versus Kroasia di Piala Dunia 2022 matchday pertama berakhir dengan skor kacamata. Pertandingan Maroko versus Kroasia telah terjadi di Stadion El Beid pada Rabu 23 November 2022. Misi utama timnas Kroasia untuk mengamankan 3 poin harus ambiar ketika berhadapan dengan Maroko. Tidak ada gol sama sekali yang tercipta baik dari kubu Kroasia maupun Maroko. Alhasil, kedua tim terpaksa berbagi 1 poin di laga perdana Grup F Piala Dunia 2022. Masuk pada jalannya pertandingan secara singkat, Kroasia tampil mendominasi sejak awal laga, hingga sampai peluang pertama didapatkan oleh Kroasia di menit 5 melalui tendangan sudut. Luka Modric yang mengambil tendangan tersebut cukup merepotkan lini pertahanan Maroko. Sayang, kemelu tersebut belum membahayakan Kroasia. Tidak berselang lama, giliran Hakimi dan kolega melakukan serangan balik cepat. Lini pertahanan Kroasia cukup sigap menutup ruang sehingga tidak terjadi gol. Peluang emas didapatkan oleh Ivan Perisic saat pemain Maroko melakukan salah umpan. Perisic melakukan tendangan roket namun masih melambung tipis dari mistar gawang. Tidak berselang lama, justru giliran Maroko yang mengancam. Pelanggaran yang didapatkan oleh Hakimi menguntungkan Maroko dan diberi hadiah tendangan bebas. Ziyech sebagai penendang belum mampu memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Memasuki menit ke-23, kubu Kroasia justru mengendur. Maroko yang awal laga cukup dominan dan bahkan sukses mengimbangi permainan Kroasia. Sejak saat itu, pertandingan semakin terbuka. Menit 38 ada kejadian unik yang dialami oleh pemain belakang Kroasia, Borna Sosa. Ketika ia berduel dengan Ziyech, Sosa kehilangan bola dan tampak terlihat bingung. Ziyech yang menyadari itu segera mengambil bola dan mencoba untuk membangun serangan. Beruntung rekan Sosa di lini belakang masih mampu menjaga kokohnya pertahanan Kroasia. Akan tetapi tidak berselang lama, Maroko kembali merepotkan ketika mendapatkan jatah tendangan bebas. Lagi-lagi Ziyech tidak mampu memaksimalkan kesempatan tersebut untuk menjadi gol. Kroasia masih mencoba menggempur Maroko jelang menit akhir. Tetapi sampai peluit panjang dibunyikan, skor kacamata lah yang didapatkan oleh kedua kubu. Babak kedua, sengitnya pertarungan kedua kubu masih terjadi. Keduanya juga masih sulit mencetak gol di paruh kedua. Namun banyak peluang emas banyak peluang emas baik dari Maroko maupun Kroasia terjadi di mana belum berhasil dikonversikan menjadi gol. Menit ke-64, Hakimi dipercaya sebagai penendang saat kubu Maroko mendapat tendangan bebas. Tendangan kaki kanan Hakimi keras dan terarah ke gawang Kroasia, namun masih bisa diselamatkan oleh Livakovic. Giliran pada menit 70, Modric melakukan tendangan bebas yang
sukses disambut rekannya di mulut gawang, namun masih meleset di atas tiang gawang. Laga sengit terus tersaji, namun sayang tidak ada gol tercipta sampai pertandingan berakhir. Hingga hanya skor kacamata yang menjadi akhir dari pertandingan Maroko versus Kroasia di Piala Dunia 2022. Ada beberapa fakta menarik yang menghiasi pertandingan antara Jerman versus Jepang di Piala Dunia 2022. Antonio Rudiger crossplay Usain Bolt menjadi satu di antara deretan fakta menarik. Pertandingan telah tersaji antara timnas Jerman versus Jepang di grup E Piala Dunia 2022 Selasa 23 November 2022. Hasil grup E Piala Dunia 2022 antara Jerman versus Jepang yang akan terjadi, yang telah terjadi di Stadion Khalifa Internasional berkesudahan dengan skor 1-2. Timnas Jerman lebih dulu mencetak gol melalui eksekusi penalti Ilkay Gundogan. Tetapi keunggulan 1-0 itu bertahan hingga babak pertama selesai. Tim berjuluk Samurai Biru Jepang justru berhasil membalikkan kedudukan di 45 menit babak kedua. Ia adalah Takuma Asano dan Ritsu Down yang berhasil mencetak gol, sekaligus membuat Manuel Neuer memungut bola dari gawangnya sebanyak 2 kali. Hasil itu menempatkan Jepang di posisi puncak klasemen grup E dengan koleksi 3 poin pada pekan pertama Piala Dunia 2022. Sedangkan Jerman tercecer di peringkat 4 alias penghuni juru kunci. Berikut fakta menarik kemenangan timnas Jepang atas timnas Jerman yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Taji sang super sub. Kepahlawanan timnas Jepang membalikan kedudukan tidak lepas dari kecerdikan seorang Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu. Pelatih timnas Jepang itu melakukan sejumlah pergantian pemain, termasuk memasukkan Takuma Asano 57 dan Ritsu Down menit 71. Hebatnya, 2 pemain yang berstatus sebagai pengganti itu justru menjadi protagonis kemenangan tim Samurai Biru, sehingga julukan super sub sangat layak diberikan kepada Down dan Asano. Kedua, Yuto Nagatomo, legenda baru timnas Jepang. Yuto Nagatomo adalah pemain Jepang pertama yang bermain di 4 turnamen Piala Dunia edisi berbeda. Mantan bek Inter Milan itu juga menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Jepang di Piala Dunia, yaitu 12 kali. Hal itu melampaui Makoto Hasebe dan Eiji Kawashima yang sama-sama mengemas 11 kali pertandingan. Ketiga, label favorit juara Piala Dunia 2022 kembali terkapar. Untuk kedua kalinya di Piala Dunia 2022 fase grup, ada tim dengan label favorit juara harus menelan kekalahan. Sebelumnya ada timnas Argentina yang menelan kekalahan dari Arab Saudi. Dan kini giliran timnas Jerman yang takluk di kaki Takumi Minamino dan kawan-kawan. Uniknya, kekalahan Jerman dan Argentina memiliki kesamaan. Kedua tim sempat memimpin pertandingan sebelum akhirnya terkena comeback. Fakta menarik selanjutnya, Antonio Rudiger cosplay Usain Bolt. Ada satu momen yang menarik perhatian ketika Antonio Rudiger memberikan pengawalan terhadap pemain Jepang yang sama-sama mengejar bola. Lari pemain Real Madrid itu mirip dengan sprinter kenamaan asal Jamaika, Usain Bolt. Dan terakhir, sejarah baru bagi Samurai Biru di Piala Dunia 2022. Untuk kali pertama, timnas Jepang memetik kemenangan setelah kebobolan gol. Hal itu menjadi sejarah bagi timnas Jepang, di mana mereka tidak pernah memetik kemenangan jika kebobolan terlebih dahulu.
Ada barisan fakta menarik juga yang mewarnai hasil timnas Spanyol versus Costa Rica di lanjutan grup E Piala Dunia 2022. Berlangsung di Altumama Stadium pada Kamis 24 November dini hari tadi. Secara perkasa timnas Spanyol sukses mengalahkan Costa Rica dengan skor mencolok yaitu 7 gol tanpa balas. 5 gol timnas Spanyol disumbangkan oleh Brais Ferran Torres menit 31 dan 54, Dani Olmo menit 11, Marco Asensio menit 21, Gavi menit 75, Carlos Soler menit 90 dan Alvaro Morata menit 93. Timnas Spanyol bermain begitu agresif. Kolektivitas yang diusung sang juru taktik Luis Enrique membuat Costa Rica tidak berkutik. Kemenangan 7 gol tanpa balas Spanyol menjadi kemenangan terbanyak di Piala Dunia 2022. Dengan label tim unggulan, timnas Spanyol berhasil mengaung lantang pada laga pertamanya di turnamen 4 tahunan itu. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ulasan fakta-fakta yang tersedia atas kemenangan 7 gol tanpa balas Ferran Torres CS. Pertama, kemenangan dengan skor paling mencolok Spanyol di Piala Dunia. Kemenangan 7-0 yang ditorehkan timnas Spanyol menjadi kemenangan paling mencolok di ajang Piala Dunia sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. Dan Luis Enrique mampu menjadi pelatih yang mengantar timnas Spanyol meraih rekor tersebut. Kedua, timnas Spanyol torehkan rekor statistik paling cantik di Piala Dunia. Dalam laga tersebut, La Roja sukses mencatatkan penguasaan bola sebanyak 83,3%. Statistik tersebut menjadi yang paling mentereng sejak tahun 1966. Tidak hanya itu, statistik passing sukses sebanyak 976 kali timnas Spanyol juga menjadi angka yang terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga, timnas Spanyol mendominasi total statistik Costa Rica serba nol. Miris bagi Costa Rica, Keylor Navas membukukan statistik hitam kelam setelah dibantai oleh Alvaro Morata dan kawan-kawan. Serba nol timnas Costa Rica yang dilansir salah satu sumber. Skor laga 0, usaha tembakan 0, shot on target 0, shot off goal 0, corner kicks 0, dan goalkeeper save 0. Dan fakta terakhir adalah Gavi catat sejarah. Gavi sukses menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 7-0 timnas Spanyol atas Costa Rica di lanjutan grup E Piala Dunia 2022. Pemain milik Barcelona itu dengan indah melakukan tendangan first time kaki kanan yang menghujam gawang Keylor Navas. Atas golnya tersebut di usia 18 tahun 110 hari, Gavi menjadi pemain kedua termuda dalam sejarah yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia. Sang pemain hanya kalah muda dari legenda timnas Brazil, Pelé, yang berhasil mencetak gol di Piala Dunia pada usia 17 tahun lebih 249 hari pada tahun 1958. Profil Michy Batshuayi, pemain penentu kemenangan timnas Belgia atas Kanada di laga Piala Dunia 2022 Qatar Grup F, berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium Kamis 24 November dini hari waktu Indonesia Barat. Michy Batshuayi mencetak satu-satunya gol ke gawang timnas Kanada pada menit 44 dan memastikan timnas Belgia meraih 3 poin perdana di Piala Dunia 2022. Gol first time shooting dari Michy Batshuayi tercipta seusai memanfaatkan umpan lambung dari Toby Alderweireld. Michy Batshuayi memiliki nama lengkap Michy Batshuayi Tunga yang lahir di Brussels, Belgia
2 Oktober 93. Usia Batshuayi saat ini adalah 29 tahun dengan kebangsaan Belgia. Klub Batshuayi adalah Fenerbahce di posisi penyerang, memiliki tinggi badan 182 cm. Michy Batshuayi meniti karirnya sebagai pemain sepak bola profesional dimulai pada tahun 2003. Kala itu ia masuk ke RFC Evere. Setahun kemudian ia hengkang ke Rusa Schaerbeek. Pada 2015 Batshuayi pindah ke FC Brussels. Lalu pada 2006 ia berlabuh ke RSG Anderlecht. Selain itu Batshuayi juga pernah membela Standard Liège dan Marseille. Hingga pada 2006 ia direkrut oleh Chelsea. Kurangnya menit bermain di Chelsea, Batshuayi terpaksa dipinjamkan ke beberapa klub. Ia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Dortmund, Valencia, dan Crystal Palace. Kemudian pada 2021, Batshuayi dipinjamkan ke Besiktas. Bersama Besiktas, ia telah mengoleksi 14 gol dan 3 assist dalam 42 penampilannya. Setelah selesai masa peminjaman pada 30 Juni 2022, Batshuayi kembali lagi ke Chelsea. Michy Batshuayi kemudian hengkang dari Chelsea dan berlabuh ke Fenerbahce pada 2 September 2022. Jadwal pertandingan antara timnas Swiss versus Kamerun di Piala Dunia 2022 Qatar. Swiss berambisi memperpanjang rekor tak terkalahkan. Timnas Swiss ingin memperpanjang tren positif itu saat berhadapan dengan Kamerun dalam laga pembuka grup G di Stadion Al Janoub, Kamis 24 November 2022 sore nanti. Swiss tiba di Qatar menyandang rekor belum pernah terkalahkan dalam laga pembuka Piala Dunia sejak terakhir digilas Jerman 0-5 pada 66 silam. Skuad Swiss asuhan Murad yakin juga berharap lolos ke sistem gugur ketiga kalinya berturut-turut setelah finish di babak 16 besar di Brazil 2014 dan Rusia 2018. Mereka akan mengandalkan para pemain berpengalaman untuk kedua kalinya bertemu wakil dari Afrika di ajang Piala Dunia setelah terakhir mengalahkan Togo 2-0 di Jerman 2006. Wakil kapten Xherdan Shaqiri mungkin tersingkir di level klub Eropa sehingga kini harus berkiprah di MLS. Namun mantan pemain Liverpool itu telah terlibat langsung dalam 48% dari 23 gol Swiss di 4 turnamen besar terakhir dengan 8 gol dan 3 assist. Pada Piala Dunia keempatnya, gelandang serang berusia 31 tahun itu mengakui negaranya tidak diunggulkan dalam satu grup bersama Brazil dan Serbia. Di sisi lain, bagi Kamerun, kali ini akan menjadi keikutsertaan ke-8 kali di Piala Dunia. Mereka hanya kalah oleh Nigeria untuk menjadi negara tersering ikut Piala Dunia. Namun Kamerun selalu kalah dalam 7 laga Piala Dunia sebelumnya. Rekor itu hanya kalah oleh Meksiko yang menderita 9 kekalahan beruntun antara tahun 1930 dan 1958. Salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan perbedaan bagi tim asuhan Roberto Song, maksud kami Rigobert Song, adalah Bryan Mbeumo. Striker Brentford berusia 23 tahun itu baru saja berpindah kewarganegaraan pada Agustus lalu. Dia sempat membela tim Prancis U17, U20, dan U21 sebelum membela Kamerun.
Alasan utamanya tentu saja karena ingin merasakan atmosfer Piala Dunia. Pemain Swiss Brel Embolo akan menjadi pemain andalan untuk mendobrak pertahanan Kamerun. Penyerang kelahiran Kamerun itu menjadi pencetak gol terbanyak timnya selama babak kualifikasi dengan 3 gol. Dia juga mencetak 2 gol di ajang Nation League September lalu. Di klubnya AS Monaco, penyerang berusia 25 tahun itu telah terlibat dalam 9 gol, 7 gol, dan 2 assist dalam 15 penampilan di League One. Sementara di kubu Kamerun, penyerang senior Vincent Aboubakar masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Dalam 4 laga di Piala Dunia sebelumnya, striker Al Nassr itu bisa dibilang gagal total. Jangankan mencetak gol, mencatatkan tembakan tepat sasaran pun ia tidak bisa. Ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki catatan buruknya sore nanti. Berikut ada perakiraan susunan pemain Swiss versus Kamerun. Swiss akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Summer, Rodriguez, Akanji, Albredi, Witjimer, Saka, Freyler, Shaqiri, Shaw, Vargas, Embolo. Dan Kamerun menggunakan formasi 4-4-2. Onana, Tolo, Castelletto, Nolu, Fai, Toko Ekambi, Honggala, Anguissa, Mbombo, Aboubakar, Choupo-Moting. Berikut ada prediksi skor antara timnas Swiss versus Kamerun di pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Swiss akan menghadapi Kamerun pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2022 di Stadion Al Janoub, Qatar pada Kamis 24 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Xherdan Shaqiri CS diprediksi akan menang kalah kontra Kamerun di laga nanti sore. Pertama, prediksi skor. Tim berjuluk Palang Merah diprediksi oleh salah satu sumber akan menang dengan skor 2-0 atas Kamerun. Sedangkan melalui sumber lain, Swiss bahkan memiliki persentase kemenangan hampir 57%. Kedua, head-to-head Swiss versus Kamerun. Dilansir melalui salah satu sumber, timnas Swiss dan Kamerun belum pernah berjumpa di berbagai ajang. Walaupun kedua negara merupakan langganan peserta di Piala Dunia, tapi kesempatan bertemu belum pernah datang. Swiss dan Kamerun lebih banyak dihabisi oleh masing-masing lawannya di fase grup. Di pertandingan Piala Dunia 2022 nanti sore akan menjadi awal kedua tim bentrok. Ketiga, persiapan tim. Dari ke-6 laga uji coba terakhir, tim Palang Merah lebih unggul dibandingkan Kamerun. Xherdan Shaqiri CS meraih masing-masing 3 kekalahan dan kemenangan. Sedangkan timnas Kamerun meraih masing-masing 2 kemenangan, kekalahan, dan hasil seri. Di pertandingan uji coba terakhir, timnas Swiss harus dipermalukan oleh tim Afrika Ghana dengan skor 0-2. Hal itu harus bisa menjadi motivasi bagi Kamerun yang kurang lebih memiliki tipikal permainan yang sama, khas negara Afrika. Sedangkan Kamerun dari semua laga uji coba jarang menghadapi timnas dari negara Eropa. Ia hanya kerap menjajal kekuatan lawan sesama benua Afrika. Selanjutnya ada key player. Walaupun tim Palang Merah memiliki Shaqiri, tapi beberapa waktu belakangan nama Brel Embolo menarik perhatian. Brel Embolo merupakan penyerang yang dimiliki oleh timnas Swiss di Piala Dunia 2022. Ia memulai debutnya di tahun 2015 bersama timnas Swiss. Embolo telah mencetak 11 gol dan keseluruhan laganya bersama timnas. Pemain yang bermain di Liga Prancis itu memiliki rekor yang tidak kalah mentereng di klub. Embolo tampil sebanyak 15 kali bersama klubnya AS Monaco di Liga 1 Prancis.
Nama Embolo telah masuk ke susunan line up sebanyak 13 kali. Ia telah menorehkan 7 gol dari keseluruhan pertandingannya. Persaingannya ialah Vincent Aboubakar, sosok penyerang ganas milik Kamerun. Pemain yang berumur 30 tahun itu telah mengawali debutnya bersama timnas sejak tahun 2010 silam. Aboubakar telah mencetak 33 gol dari 59 penampilannya bersama timnas Kamerun. Pemain yang pernah bermain untuk FC Porto itu sekarang sedang melintang di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr. Bersama klub barunya, ia telah mencatatkan rekor 2 gol dari 8 laga. Terakhir, ranking FIFA. Swiss menempati ranking 15 FIFA, sedangkan Kamerun berada jauh di bawah, yaitu di urutan 43 dunia. Prestasi Swiss tidak bisa dilepaskan dari kekonsistenan di Liga Negara Eropa. Jadwal pertandingan Uruguay versus Korea Selatan di Piala Dunia 2022 Qatar akan terjadi malam ini. Warga Korea Selatan hanya bisa berdoa dan berharap sang kapten Song Heung-min bisa pulih saat menantang Uruguay. Uruguay versus Korea Selatan akan bertanding pada pekan pertama grup H Piala Dunia 2022 di Stadion Al Rayyan Kamis 24 November nanti malam. Song Heung-min, bumper Tottenham Hotspur itu mengalami beberapa patah tulang di sekitar mata kirinya 3 pekan lalu. Song Heung-min telah berlatih di Qatar dengan mengenakan topeng pelindung karbon berwarna hitam yang mengingatkan pada style dari tokoh pahlawan fiktif Zorro. Grup H benar-benar grup neraka, diisi juga oleh Portugal dan Ghana. Karenanya, insting gol dan daya gempur Son sangat diharapkan agar bisa mendapatkan poin penuh dari Uruguay. Pelatih Korea Selatan Paulo Bento merahasiakan kondisi sesungguhnya dari Son. Ia hanya menyebutkan selalu menganalisa para pemain bintangnya itu dari hari ke hari. Hal itu juga mungkin merupakan bagian dari strategi untuk mengaburkan lawan. Yang jelas jika Son absen, maka itu bisa membuat Bento pusing. Pasalnya sejauh ini penyerang Korea Selatan lainnya gagal bersinar di klub masing-masing. Hwang Hee-chan belum mencetak gol dalam 11 penampilan untuk Wales yang sedang berjuang di Liga Premier. Demikian juga Hwang Ui-jo bernasib serupa, minus gol dan klub Yunani Olympiakos. Sementara Korea mencemaskan status striker berpengalaman mereka, Uruguay setidaknya bisa mengandalkan satu dari mereka. Kendati Edinson Cavani kemungkinan kemungkinan absen karena cedera ankle. Luis Suarez dalam kondisi fit dan siap meledak dalam Piala Dunia terakhirnya. Uruguay sekali lagi menjadi kuda hitam turnamen. Mereka terdiri dari kombinasi para pemain senior berusia 35 tahun ke atas dengan para talenta muda yang cepat dan sangat bersemangat melesat di Piala Dunia pertamanya. Termasuk diantaranya adalah rekrutan termahal Liverpool, Darwin Núñez. Núñez akan ditandemkan dengan Suarez di lini depan. Núñez yang berusia 23 tahun lebih muda 12 tahun dari Suarez dan Cavani yang akan bermain di Piala Dunia keempat mereka. Di lini belakang, kapten dan bek Diogo Godin menjadi pemain tertua sekaligus pemegang caps terbanyak di tim. Di antara 13 debutan di Piala Dunia adalah gelandang serbaguna Real Madrid, Federico Valverde dan Facando Pellistri dari Manchester United yang bergabung
dengan Rodrigo Bentancur yang sedang dalam performa terbaiknya. Pelatih Diego Alonso melihat perbedaan usia itu sebagai anugerah. Ia percaya Uruguay bahkan bisa memenangkan Piala Dunia 2022 seperti yang mereka lakukan pada tahun 1930 dan 1950. Namun mereka memiliki kelemahan di lini belakang, terutama di sektor bek sentral. Dan itu bisa menjadi celah yang dieksploitasi kubu Korea Selatan. Sementara belum ada kabar apakah pemain Barcelona Ronald Araujo tersedia setelah menjalani operasi paha. Uruguay telah mencapai 14 kali Piala Dunia dan Korea Selatan 11 kali. Namun kedua negara itu sama-sama memiliki rekor suram di laga pembuka. Korsel kalah dan imbang dalam 2 Piala Dunia terakhir mereka, sedangkan Uruguay tidak dapat memenangkan pertandingan pembuka mereka dalam 6 dari 7 edisi terakhir. Berikut ada prediksi pemain Uruguay versus Korea Selatan. Uruguay akan menggunakan formasi 4-3-3. Rachet, Furela, Gaudin, Jimuneh, Oliveira, Bentancur, Vecino, Valverde, De Rasqueta, Suarez, Nunes. Korea Selatan akan menggunakan formasi 4-3-3. Kim Song-gyu, Kim Mon-wan, Kim Yong-kwon, Kim Min-jae, Kim Jin-soo, Jong Woo-young, Hwang In-bom, La Jae-sung, Hwang Hee-chan, Song Yong-min, dan Hwang Ui-jo. Berikut ada beberapa fakta pertandingan perdana Grup H Piala Dunia 2022 antara Timnas Uruguay versus Timnas Korea Selatan. Akan berlangsung di Stadion Kota Education pada Kamis 24 November malam ini, kick off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penyerang gaek Timnas Uruguay, Luis Suarez, memiliki statistik apik saat melawan Korea Selatan di kancah Piala Dunia edisi 2010 lalu. Luis Suarez saat itu pernah cetak 2 gol ke gawang Korea Selatan pada babak 16 besar Piala Dunia 2010 Afrika di Afrika Selatan. Brace gol Suarez sekaligus menjadi penentu kemenangan Uruguay atas Korea Selatan dengan skor 2-1. Pertemuan Uruguay dengan Korea Selatan di ajang Piala Dunia juga sempat terjadi pada edisi 1990. Uruguay pada kesempatan tersebut juga mampu mengalahkan Korea Selatan melalui gol tunggal Diego Alonso. Secara keseluruhan, Uruguay dan Korea Selatan hanya baru 2 kali bertemu di level Piala Dunia. Hasilnya, Uruguay mendominasi dengan kemenangan. Sementara pada pertandingan persahabatan, Uruguay mampu memaksa Korea Selatan menyerah sebanyak 4 kali. Tapi pada pertandingan persahabatan terakhir tahun 2018 lalu, Korea Selatan mengakhiri catatan buruk atas Uruguay dengan 2-1. Dan berikut deretan fakta Uruguay versus Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Pertama, Uruguay memiliki 1 kemenangan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA mereka dalam 7 penampilan terakhir. Hasil lainnya 3 imbang dan 3 kalah. 2. Uruguay adalah 1 dari hanya 4 tim yang mencapai fase sistem gugur di masing-masing dari 3 Piala Dunia terakhir bersama Argentina, Brazil, dan Meksiko. 3. Uruguay yang menjuarai 2 kali Piala Dunia itu telah memenangkan 7 dari 9 pertandingan sejak Diego Alonso mengambil alih pada Januari, hanya kebobolan 2 kali. 4. Uruguay menjaga clean sheet dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. 5. Uruguay telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia.
Korea Selatan hanya memiliki 1 kemenangan dari 6 pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia. Terakhir, 7. Korea Selatan berlomba-lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini, saya pribadi atas nama Sarul Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Husnul Asyaifah di Selebritis Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Angelina Sondah tidak gengsi, gunakan pakaian seharga 1 liter bensin pertama. Angelina Sondah tidak sungkan mengembar harga pakaian yang murah. Angelina Sondah bahkan mengenakan celana legging seharga 1 liter bensin pertama. Angelina Sondah juga mengaku mempunyai banyak pakaian dengan harga yang rendah. Baginya, merek pakaian itu tidak mewakili siapa seseorang itu. Angelina Sondah juga pernah menilai seseorang dan tidak pernah menilai seseorang dari seberapa mahal pakaian yang ia kenakan. Berikut wawancara dengan Angelina Sondah. Jadi kalau untuk lagi tentang fashion Indonesia busana muslim, perkembangan gimana menurutmu? Ya, aku rasa perkembangannya luar biasa ya, apalagi sekarang tuh udah nggak jadi terlalu tradisional gitu kan. Dengan desain seperti ini, motif dan coraknya ini luar biasa, apalagi benar-benar bisa dipakai not only one time. Karena ini bisa jadi outer, bisa jadi blazer, and then you can take it out. Ini juga bisa jadi baju gamis yang bisa dipakai pengajian. Jadi ada pengajian. Benji mungkin banget ya Kak, kamu apa? Untuk si Sesa ini pakai ini apa? Kalau aku emang senang dong, dari kemarin tuh bahannya kan emang loose banget, kita terasa ringan banget, pakai bajunya juga terasa bener-bener kayak pakai baju syar'i gitu ya. Nah sekarang kan dia punya koleksi baru, ya aku bilang ini bener-bener street style, jadi gaya zaman now lah. Dan ini bener-bener nyaman gitu, dan hanya tinggal dibuka. Juga ini benar-benar pesan untuk muslimah Indonesia. Pesan muslimah. Kalau mau fashionable, mau chic, bisa banget. Mereka bisa merepresentasikan secara muslimah yang dalam tanda petik ya updated, gaul, nggak kuno gitu kan. Jadi with hijab we can do anything dan we can aku benar-benar street style sih, karena kan aku single parents ya, aku nggak bisa pakai juga yang selalu begini ya, dan ini biasanya aku bisa pakai lari, aku angkat gitu kan, kalau Keanu udah bangun, Mami jemput ke sekolah gitu kan, aku bisa langsung gitu untuk berubah gitu. Jadi aku paling suka pakai baju-baju yang bener-bener aku bisa gerak, karena aku ngurusin Mami, aku ngurusin Keanu, aku paginya aku nyetrika nyuci mobil gitu kan, dan aku keluar cari duit, dan aku pakai baju-baju yang kayak begini nih, jadi tinggal diangkat lari pakai stiker. Oke, kalau warnanya sendiri kayak gini? Ini bener-bener warna 2023 kan ya, yang bener-bener soft gitu kan, and then colorful, dan look at the motif gitu, ini bener-bener motif yang sangat street style gitu, dan kalau sahabat bilang New Yorker style gitu, dan kalau dia bisa
trending for the fashion gitu kan, dia bilang mami you have to wear this gitu, dan ini aku rasa sahwa you can do like it. Kalau untuk support UMKM sendiri, ini kan salah satu proyek UMKM Kak, itu seperti apa Kak? Alhamdulillah ya, jadi akhirnya terus bergerak gitu, walaupun prediksinya 2023 itu bakal agak suram perekonomiannya, tapi aku rasa sih kalau kita punya niat gitu kan, terus kita lillahi ta'ala gitu kan, apapun itu pasti bisa, UMKM pasti bisa berjaya gitu. Kalau item fashion KNG banget itu apa sih Kak? Yang cannot live with, cannot live with, itu udah pasti outer ya sekarang ya, karena kalau dulu kan aku pakainya pasti hanya kaos dan juga jeans, kan sekarang karena aku busana muslimah gitu kan, jadi aku nggak bisa dia terlalu ketat gitu. Jadi I like to wear this gitu kan, nggak boleh dah gitu, atau nggak aku suka tetap pakai kaos yang loose gitu dan hampir bottom. Kalau hijabnya hijab segimpel kayak aku bener-bener sekarang suka banget hijab Islam gitu kan, karena aku harus melakukan banyak hal dalam satu tempat, jadi aku perlu keringkesan gitu, jadi udah pakai jilbab dalam aja gitu kan, atau nggak aku pakai busnya, aku pakai topi gitu. Karena bawahannya rok, celana, Pasti celana karena geraknya lebih oke kan, tapi kalaupun misalkan aku pakai rok itu pasti dalamnya ada legging. Ada legging. Kalau atasannya blus, kemeja, kemeja, anything yang comfort gitu. Artinya kalau aku sih lebih suka kaos, karena kaos sangat panjang, karena aku memang orangnya. Berita selanjutnya, dianggap menghina Rasulullah, pelawak Sule, Mangsa Swi dan Budi Dalton resmi dilaporkan ke polisi. Pelawak Sule resmi dilaporkan seorang pria bernama Syahrul Rizal ke Polda Metro Jaya pada Rabu 23 November 2022. Sule dilaporkan atas dugaan ujaran terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang menimbulkan kebencian. Tak hanya mantan suami Natalie Holzer, dua rekan Sule yakni Mangsa Swi dan Budi Dalton juga dilaporkan. Menurut Syahrul, Sule dan dua rekannya itu telah menyiarkan ujaran terkait sara melalui unggahan perbincangan di YouTube. Pada ujarannya, Budi Dalton disebut telah mengucapkan pernyataan yang tidak benar tentang Rasulullah SAW. Sementara itu, Sule dan Mangsa Swi dianggap telah membenarkan pernyataan Budi Dalton tersebut. Laporan Rizky terhadap Sule, Mangsa Swi dan juga Budi Dalton ini telah terregistrasi di Polda Metro Jaya. Berikut wawancara dengan Syahrul. Bang, suara agak kenceng bang ya. Bang, suara agak besar ya. Syahrul Rizal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama, yaitu yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton, itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule, dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mangsa Swi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasalnya Pak? Nah, kalau di dalam ini kan ada laporan secara resmi. Kami dibacain aja. Untuk pasalnya itu nanti menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau sara, pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP Jo pasal 156A KUHP.
itu pasal yang dikenakan atas ketiga nama yang kami laporkan itu. Ancaman hukumannya bang? Ancaman hukumannya bang? Terkait laporan ini apa ya bang? Ini apa dari laporan apa? Nah, dari laporan ini ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Nah, perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi Muhammad itu atau Rasulullah yang kami agung-agungkan itu memerangi yang namanya minuman keras ini. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Sebelum dilaporkan sudah ada komunikasi sebelumnya ke pihak yang dilaporkan? Kalau untuk komunikasi, ya, tidak ada sama sekali. Pihak yang dilaporkan ada itikat untuk minta maaf atau dan sebagainya? Nah, kalau untuk itu sepanjang yang kami ketahui atau saya selaku pelapor belum ada. Berita selanjutnya datang dari Jerome Kurnia, Lutetsa, dan juga Gerindra Bimo menjadi pemain baru di film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Rachel Amanda, Sheila Dara, dan juga Rio Dewanto kembali beradu peran dalam film lanjutan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Berbeda dari NKCTHI, sedara pemain baru film ini bergabung dalam JJLP bersama dengan Rachel Amanda, Sheila Dara, dan juga Rio Dewanto, yaitu Lutetsa, Jerome Kurnia, dan Ganindra Bimo. Lutetsa sebagai pemain baru yang memerankan tokoh Hani pun merasa antusias ketika didapuk menjadi pemain dalam JJLP. Terlebih Lutetsa merasa memiliki kesamaan dengan tokoh Aurora di NKCTHI. Sementara itu, Jerome Kurnia menyebutkan tentang adanya dia merasakan ketika syuting film ini. Dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, terdapat 3 tokoh baru yang diperankan oleh Jerome, Lut, dan juga Lutetsa. Jerome Kurnia memerankan tokoh Kit, teman Aurora yang juga merantau ke London dari Jerman. Kemudian Lutetsa ini memerankan tokoh Hani, teman Aurora yang memiliki pengalaman lebih banyak tinggal di Jerman. Sementara itu Ganindra Bimo memerankan tokoh Jem, seorang seniman yang merupakan kekasih dari Aurora. Beberapa dari NKCTHI yang memiliki fokus di kehidupan awan. JJLP juga menitik beratkan pada kehidupan Aurora yang merantau ke London. Berikut wawancaranya. Kalau dari aku, ini pertama kali aku bekerja bersama karena dari dulu melihat karya sesama itu selalu bagus, menunjukkan pesan-pesannya juga baik. Akhirnya bisa bekerja bersama sesama dan juga teman yang lain, itu sebuah sama sih, apalagi kalau bisa di highlight di sana itu orang-orangnya tuh muda, semangat filmmaker muda dan seumuran. Jadi aku ngerasa energinya satu baik aja sih ya. Apa
nilai pesan yang mungkin yang bisa didapatkan dari karakter, nilai dan pesan apa yang mungkin didapatkan dari masing-masing karakter? Banyak sih sebenarnya. Yang udah jelasin kan salah satu guys karakter aku itu dia kerja keras. Dia sudah hidup lama di London dan dia memiliki pekerjaan serabut. Dan aku bisa bilang dia itu karakter yang mengayomi Aurora, kayak sosok kakaknya Aurora, sangat dewasa dan bisa dibilang mengayomi sedikit juga sih. Jadi aku traits yang aku suka dari si Hari dia kakak, sosok kakak, dia sangat nurturing. Sama setuju. Dan lain juga dari karakter dan juga dari naskah dari jalan yang jauh-jauh populer, aku belajar bahwa tidak mudah sebagai perantau hidup di satu gaya tempat berbeda, tim yang berbeda itu tidak mudah. Mau segimanapun kita mencoba untuk menjadi bagian dari komunitas atau ada dari itu, pasti kita akan melihat berbeda. Jadi walaupun kita merantau di kota yang baru dan strange bagi kita selalu punya keluarga yang terpilih, tenang. Jerome sendiri meranin karakternya biar sesuai dengan jalan cerita, ini seperti apa? Jadi manusia seutuhnya, jadi kayak menghidupkan karakternya berdasarkan manusia, jadi nggak yang artificial, nggak buat bener-bener yang dirasakan karakternya dirasakan saya. Karena itu yang nggak boleh kita ada yang batasi level permainan, level rasa gitu. Jadi untuk adjust sama untuk menjustifikasi sama diri sendiri kan, jadi nggak jalaninnya bener atau nggak ya, awal-awal tuh agak bertanya-tanya dulu gue saya sebagai kamu atau saya sebagai Jen, tapi karena kami semua dibilang kantin, saya, Jerome, kita dibilang kantin juga untuk beradaptasi dengan situasinya, beradaptasi dengan lingkungannya, beradaptasi dengan orang-orang itu di sana, beradaptasi dengan orang-orang Indonesia yang sudah di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum berangkat ke London, pertanyaan-pertanyaan muncul soal gimana ya caranya mengambil karakter dengan metode seperti itu. Akhirnya bisa dijawab ya saya ada space di sana, ada covering untuk observasi yang lain. Jadi ya menarik. Berita selanjutnya, tinggal di Bekasi, Sheila Dara Aisha terkejut dengan cuaca di London. Sheila Dara Aisha merasa terkejut dengan cuaca di London ketika menjalani syuting film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Terlebih cuaca di London begitu berbeda dengan wilayah tempat tinggal Sheila Dara, yaitu di Bekasi. Hal itu membuat perbedaan cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi Sheila Dara. Jangankan di London, ketika berada di Jakarta pun Sheila Aisyah merasa menggunakan jaket lantaran merasa kedinginan. Istri Vidi Aldiano itu pun membandingkan dirinya dengan lawan mainnya Genindra Bimo yang memiliki kebiasaan sebaliknya. Sheila Dara Aisyah pun mengaku merasa terkejut dengan cuaca yang berbeda antara Bekasi dan juga London. Berikut wawancara dengan Sheila Dara Aisyah. Ya Allah, ditangkap selama syuting ya. Pertama mungkin tadi yang udah disebut sama Mas Angga. Chip kuning dikasih 1 hari sebelum syuting. Dong jadi final script itu baru dikasih 1 hari sebelum syuting. Tapi waktu kita perjalanan ke London kita sempat dikasih script juga, tapi belum final.
berempat. Waktu itu yang berangkat duluan tuh aku, Lutesia, Bimo, sama Jerome. Jadi kita berempat di pesawat tuh kita nggak tidur, kita baca skrip. Gitu. Jadi itu salah satu yang sangat berkesan, dan juga di film ini tuh lumayan banyak momen-momen di mana Mas Angga melihat ini lokasi kayaknya bagus buat untuk scene seperti ini, dan akhirnya kita di brief lalu kita syuting. Jadi banyak hal-hal yang mendadak tapi ternyata surprisingly malah emosinya jadi lebih sincere. Sebelum mulai syuting ada nggak sih nomor khusus siap? Nggak ada, nggak boleh nyiapin apa-apa sama Angga. Pilih aja enggak ya kayaknya? Kalau itu berarti kesulitannya selain tadi kan ada yang kayak cuaca, kalau kakak sendiri apa kesulitannya? Oh ya, cuaca juga, karena aku warga Bekasi true and true, jadi sangat kedinginan di sana. Kayak kalau di sini aja aku bisa pakai jaket, sementara kalau tadi Bimo pakai kaos aja udah langsung basah gitu. Di London dia thriving di sana, dia happy, aku yang gak happy. Berarti ada shock weather ya antara Bekasi dan Imul? Ya tentu. Aurora dari film FFP sebelumnya sekarang itu apa bedanya secara brand? Bedanya kalau buat aku juga, aku ngerasa Aurora di film ini juga jadi karakter yang baru lagi buat aku, karena kalau di film NKCTHI itu Aurora relationship-nya kita ngelihat sama bapak ibunya, sama kakak, sama adiknya, tapi kita nggak pernah lihat gimana cara dia berinteraksi sama teman-teman dan romantic interest. Dan itu buat aku jadi bahan eksplorasi baru lagi. Dan kebetulan aku baru kenal Jerome sama Lutesia juga di judul ini. Jadi mungkin salah satu tantangannya juga itu ya, bonding sama Lutet dan Jerome, karena di sini kita memang temenan banget. Bonding sama Bimo juga sebagai romantic interest. Oh ya, sama kehidupan Kak Sheila ada perbedaan ke karakter sama karakter Kak Sheila di film bisa lihat perbedaan. Pasti beda ya, karena buat aku nggak pernah mengalami apa yang dialami sama Aurora gitu. Jadi pasti dari cara pikir, cara mengambil keputusan, dan hal-hal itu aja udah beda. Pasti beda sekali sama aku ya Mas. Dengan perbedaan kayak gitu, cara mendalami karakternya agak sulit gak sih Kak? Kalau untuk pendalaman karakter, kalau untuk aku sendiri untungnya aku berangkat dari film NKCTHI udah sempat ada udah sempat ada dasarnya gitu. Kira-kira Aurora tuh seperti ini. Berita terakhir datang dari babak baru dugaan penyekapan ex-supir Nindi Ayunda. Saksi mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan hingga bongkar inisial pelaku. Babak baru kasus dugaan penyekapan yang dilakukan Nindi Ayunda kembali muncul. Kini saksi wanita bernama Lia Karyati mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan dalam penyidikan. Adapun Lia sendiri juga menjadi korban penyekapan. Ia mengaku mendapatkan tekanan untuk tidak membongkar kasus dugaan perampasan kemerdekaan seseorang pada media. Bahkan ia dipaksa memutarbalikkan fakta perihal apa yang sempat dialaminya dan mantan supirnya Nindi Ayunda, Sulaiman. Bahkan Lia juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku hingga mengalami trauma berat. Berikut wawancaranya. Mengawal kasus ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Hari ini saya membawa saksi kunci dalam perkara ini yang bernama Ibu Lia Karyati, yang ada di tempat peristiwa kejadian, dan juga dia yang dibawa mobil, dibawa ke satu tempat dan seterusnya. Biar dia nanti bercerita. Tadi sudah diperiksa ada sekitar 10 lembar yang harus ditandatangani, diparaf dan ditandatangani. Cukup banyak pertanyaannya, tapi secara detailnya seperti apa, biar nanti Lia yang menjelaskan bagaimana kejadiannya, dia diperlakukan seperti apa, itu biar nanti saksi yang menjelaskan. Coba Lia, kau jelaskan aja Lia. Oke, boleh.
Mbak Lia. Sebenarnya nggak ngomong banyak, cuma satu. Cuman pas waktu itu pernah ada entah dari media mana, entah apa, nggak tahu. Aku intinya direkam, disuruh ngomong kalau aku nggak disekap. Di saat itu aku cuma memang takut. Pernah di konferensi pers juga pernah. Itu aku suruh ngomong nggak disekap, apa emang iya nggak disekap. Tapi kan itu disuruh. Aku nggak ngomong kalau disekap, kalau aku disekap karena kan mau dicokel matanya sama dibunuh. Terus ancaman nggak ya? Jadi dia mau dicongkel matanya, mau dibunuh, sempat mau dibuang, seperti itu ya. Berarti ada ancaman sendiri dong dari Iya, ancaman terhadap dia, dan dia sudah menjelaskan semua di atas. Pelakunya siapa, Anda tanya di atas, ya. Ketika saat diancam seperti itu, Mbak Lia, mungkin perasaan atau rasa Mbak Lia itu seperti apa sih mungkin? Takut. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dia dan Leman yang diancam matanya mau dicongkel, mau dibunuh, habis itu mau dibuang. Seperti itu tadi kan. Ini orang yang selama ini saya tidak beritahu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Sini. Dia turun dari situ. Nih, di sini. Awas. Kapalnya angkat sekali. Dari pantat aja. Dari kepala dulu. Bapak bisa bangun, Pak. Bisa keluar, Pak. Coba berusaha. Bangun. Tahan sengnya aja, tahan seng. Bangun. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. Di ruangan. Kasih nafas. Oksigen, Pak. Kasih nafas, Pak. Udah. Jalan. भूल के सारे गम मेरी बाहों में आऊं ना, खो जाऊं मुझ में सनम, अब दूर तुम जाओ ना. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend, be my love. Be my love. तूने जिस तरह देखा मुझे, मेरी जान क्या कहूँ तुझे, उस नजर पे ही हुई मैं फिदा, मुझे भा गई तेरी हर अदा, तेरे दम से है मेरा दम, मेरी बाहों में आऊं ना, खो जाऊं मुझ में सनम, अब दूर तुम जाओ ना. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend, be my love. Be my love. तेरे इश्क का जादू करे मुझको बेकाबू, मुझे प्यार तुम पे बरसाने दो, होता है जो भी हो जाने दो, तन्हाई है एक सितम, मेरी बाहों में आऊं ना, खो जाऊं मुझ में सनम, अब दूर तुम जाओ ना. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Be my boyfriend, be my love. Be my love. 그러면은 뭐 네. 이거요? 일단 회사에 좀 전화를 해야 되지 않을까요? 제가 롯데 유튜브를 또 우습게 봤던 것 같습니다. 지난번에 잠깐 그렇게 쉬었다고 이렇게 야외로 이렇게 또 부르셨네요. 보시는 분들은 못 느끼실 거예요. 근데 지금 여기 거의 수능 한파가 온 것처럼 제가 느끼기엔 거의 영하예요. 지금 오늘 너무 추운데 ATV가 있네요. 너무 대놓고 지금 몇 대가 있는 거예요? 6대가 있나요?
안녕. 안녕. 민수 안녕. 그래, 반갑다, 얘들아. 우리 각자 자기소개 한번 해줄 수 있겠니? 저는 롯데글로벌로지스 동남권 온라인 센터에서 근무 중인 이상승이라고 합니다. 안녕하세요. 저는 롯데글로벌로지스 SCM 본부 제조물 상팀에서 근무하고 있는 임지수라고 합니다. 난 이름부터 사실 좀 어려웠어. 롯데 글로벌 로지스? 어떤 회사인지 좀 알려줄 수 있니? 롯데그룹의 계열사로 있는 물류 회사라고 생각을 하면 되고, 다른 부분에서도 우리 쪽을 통해 가지고 다 이렇게 나갈 수 있다고 이제 생각을 하면 될 것 같아. 약간 그 군대로 치면 약간 수송. 오, 딱 그 느낌이라고 보면 되는 거예요. 수송부. 맞아? 내가 또 운전병이어서 이게 얼마나 중요한 역할인지 잘 알고 있거든. 진짜는 진짜를 알아보는 법. 진짜는 진짜를 알아보는 법. 그러면은 뭐 네. 날씨가 너무 좋다고 네. 시장이 못할 수도 있을 것 같아요. 아, 이거요? 아, 진짜? 일단 회사에 좀 전화를 해야 되지 않을까요? 그래서 지금 생일 축하해! 생일 축하합니다. 사랑하는 민수의 생일 축하합니다. 예! 와! 와! 야, 나 진짜 만난 지 10분 된 사람한테 생일 축하 받기 처음이야, 진짜. 아, 타는구나. 아, 나 깜짝이야. 나 진짜 어떻게 해야 되나, 이거를. 어제 되게 좋아하시더라고요. 못할 수도 있을 것 같아요. 어떡해요? 아니, 진짜 가을이 돼서 완전 자연 속에 있는 게 진짜 너무 좋고 했는데, 제가 타면서 문득 생각든 게 이거 어디서 봤던 광경이더라 생각해보니까 군대 훈련소 유격 훈련장 같은 느낌이. 유격장. 그래도 이 높은 나무를 보니까 진짜 좋네. 햇빛 굳어지고 완전히 휴양림 오는 것 같아요. 진짜 딱 너무 좋아, 진짜. 사실 살짝 추워 지금. 저번 주만 해도 날씨가 진짜 너무 좋았잖아요. 어제만 해도. 그러니까 오늘부터 갑자기 왜 이렇게 추워졌는지. 날씨 요정인데. 악마인 것 같아, 나는. 아니, 또 공식 질문이 있어. 롯데 글로벌 로지스만의 베네핏. 특별비가 공짜니 혹시? 혹시? 제일 좋아하는 베네핏 중에 하나가 행복 티켓이라는 제도인데, 행복 티켓이 뭐지? 한 달에 한 번 2시간 먼저 퇴근할 수 있고 2시간 천천히 퇴근할 수 있고, 그러니까 그 2시간에 대한 티켓을 준다. 해피런치라는 제도도 있는데, 혹시 그럼 뭐 해피런치는 매주 금요일마다 점심시간에 1시간 반이야. 금요일마다 약간 좀 여유롭게 점심을 먹을 수 있어. 해피런치랑 행티를 둘 다 쓰면 이번 주 금요일은 지우개로 지울 수가 있는. 난 몰랐는데 하루에 2시간은 일찍 퇴근한다는 게 이렇게 큰. 많이 힘드니? 선생님 죄송합니다. 입사한 지는 지금 얼마나 된 거지? 올해 2월에 입사를 해가지고 8개월 차 정도. 8개월 차. 나는 올해 32살이고. 약간 좀 높은 MZ인데? 32살이면 어떻게 보면 좀 입사가 좀 늦은 건데, 그 전에 혹시 뭐를 했던 거야? 20대를 나는 국가의 청춘을 다 바쳐서 29살까지 근무를 하고 중사로 전역을 했어. 와. 육군 중사로. 날도 좀 더 추워지니까 내려가서 재밌는 거 타고 내려가서 대리운전 하나 불러주시면 안 돼요? 섹시하게 나왔나요? 잠깐 있어요.
탑권. 자, ATV 타니까 재밌죠? 처음 탄 건 아니었는데 이 날씨에 가을에 내음을 맡으면서 더 좋더라고요. 그러면 가을에 내음을 틀 수 있는 거 준비했거든요. 많이 맡았어요, 냄새를. 이름은 해발 560m, 오늘은 정광산이라고 하고요. 총 6개 코스 이용하시게 될 거고요. 총 길이 합은 1200km 정도 있습니다. 저희 여기가 어디죠? 여기가 어디죠? 여기가 어디죠? 근데 생각해보니까 아까 점프를 안 뛰었구나. 점프하다. 여기서 완전 아래까지 내려가는 건 아니겠죠? 거의 끝까지 간다고 보시면 되고. 원래 좀 하려고 그랬어요. 진짜로. 또 그 말 하니까 또 이게 하고 싶어지네요. 그러게요. 근데 피디님들 왜 다 타시는 거예요? 일부러 타고 싶어서 타시는 거예요? 아니, 가면은 저희가 갈 방법이 없어요. 다 타시는 거죠? 오케이. 우리 셋만 듣는 게 아니니까. 같이 가죠. 잠깐만. 아니, 더 먹지 마! 과민성 대장증후군이 지금 다시. Baik, selamat sore pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Pada hari ini sore Senin 22 November 2022 di Kampung Selairi, Desa Gasol, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Tim bersama warga masih melakukan upaya pencarian seorang ibu hamil nama Indri ya, yang diduga tertimpa reruntuhan. Tepat di sebelah kiri kita ini ada sebuah lapangan yang dijadikan tempat pengungsian. Kawasan Selairi, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Di warga mendirikan tenda-tenda darurat karena rumahnya seperti ini, penampakan rumahnya. Jadi terdampak akibat gempa yang hampir semua rata dengan tanah, dan tim hingga sore ini masih melakukan proses pencarian seorang ibu hamil di Kampung Selairi, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kang. Ya, di jalan ini sempat terisolir ya. Kan baru sore hari ini bisa dibuka karena sebelumnya sempat tertimpa reruntuhan bangunan rumah pemirsa. Penampakannya seperti ini. Yang hilang namanya siapa? Yang hilang? Kurang tahu. Oh iya. Nyambung. Ada berapa ada kalau lepas ya, tapi tarik tokonya. Menyambung aja harian itu bisa. Yang bilang ke namanya siapa? Apa? Yang bilang. Kalau nggak salah sih Indri ya? Iya. Yang lagi hamil. Iya. Ini ya. Tapi belum tahu kepastiannya gimana kemana-kemananya. Soalnya kan saya juga ini rumah saya ini. Tuh pas begitu ambruk ya lagi di bengkel. Langsung setelah itu istri saya masih di dalam. Pas begitu ya untung istri saya masih kena selamat. Soalnya kan di dalam ada banyak motor.
Jadi begitu Tuhan mungkin kena motor jadi bisa terselamatkan alhamdulillah gitu. Tapi nggak tahu kemana itu. Udah. Baik, selamat sore pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Pada hari ini sore Senin 22 November 2022 di Kampung Selairi, Desa Gasol, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Tim bersama warga masih melakukan upaya pencarian seorang ibu hamil. Banyaknya aktivitas bikin kamu sering terpapar radikal bebas, seperti polusi, sinar UV, dan AC. Kulit jadi gampang kering dan kusam. You go girls, kamu butuh perlindungan ekstra dari dalam. Natur E 300 dengan natural antioksidan tinggi, efektif memberikan perlindungan untuk kamu yang super aktif. Natur E 300, stay active, stay beautiful. Halo, selamat pagi saudara. Live breaking news pagi hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami masih akan update informasi terkait bencana gempa bumi yang melanda Cianjur, Jawa Barat. Namun kali ini yang menjadi sorotan adalah sebuah video yang viral di media sosial. Adanya sejumlah pengungsi yang menjarah iring-iringan bantuan yang sedang disalurkan. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Video dugaan adanya penjarahan ini semula dibagikan oleh akun Twitter seorang relawan. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga dan diminta agar menurunkan bantuan logistik yang sedang dibawa. Dari kesaksian relawan tersebut, warga ini menghentikan semua mobil logistik yang melintas, bahkan hingga mobil ambulans. Relawan itu pun akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya, beberapa kali dijelaskan, warga yang melakukan penjarahan tersebut tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik itu diturunkan. Relawan tersebut akhirnya memilih untuk melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat Cigunang yang juga ikut terdampak dari gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada Senin siang kemarin sekira pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kita lanjut perjalanan ya. Kita sekarang udah di Gasol Kulon. Mudah-mudahan kita bisa tembus. Ini juga dampak terparah ya, Gasol. Tapi alhamdulillah ada banyak banget relawan di sini. BNPB juga tuh tendanya udah ada di dalam. Ya artinya untuk sementara Gasol seperti yang gue sampaikan semalam, kondisinya juga kurang ini ya. Mereka kurang banget bantuan logistik. Tapi kalau dilihat saat ini, alhamdulillah. Saudara, terkait viralnya video sebuah pengadangan logistik, Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati mengatakan, warga yang mencegat mobil bantuan tersebut diakui tidak berniat untuk menjarah, namun dengan sengaja menghentikan mobil logistik karena mengaku membutuhkan bantuan. Sejumlah warga itu diakui sang kepala desa terpaksa menghentikan iring-iringan kendaraan mobil logistik karena sejauh ini merasa bahwa bantuan tidak merata. Mereka diakuinya hidup di 7 terpal dan hanya ada 1 tenda yang bisa ditempati dengan layak. Menurut kepala desa, bantuan sejak kemarin hanya lewat saja dan belum ada yang diberhentikan di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan relawan yang membawa sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat diserahkan ke desa tersebut sehingga bantuan kemudian tersampaikan dengan merata. Sebelumnya, video dugaan adanya penjarahan ini viral dalam sebuah video yang diunggah seorang relawan di akun Twitter. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga dan diminta agar menurunkan bantuan. Dari kesaksiannya, warga tersebut menghentikan semua mobil logistik yang melintas. Relawan itu pun akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya telah beberapa kali dijelaskan, namun warga tersebut tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar relawan menurunkan logistik yang sedang dibawa. Relawan tersebut akhirnya memilih untuk melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat di wilayah Cigunang, Kabupaten Cianjur. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Mundur. Mau yang baru dan tetap 1 meter? Mau langsung pesan 6 rasa sekaligus? Check this out! All new Limo Pizza! Langsung dapat 6 rasa sekaligus! Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza! Selalu lebih puas! Kita lanjut perjalanan ya. Kita sekarang udah di Gasol Kulon. Mudah-mudahan kita bisa tembus. Ini juga dampak terparah ya, Gasol. Tapi alhamdulillah ada banyak banget relawan di sini. BNPB juga tuh tendanya udah ada di dalam. Ya artinya untuk sementara Gasol seperti yang gue sampaikan semalam, kondisinya juga kurang ini ya. Mereka kurang banget bantuan logistik. Tapi kalau dilihat saat ini, alhamdulillah. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kepolisian langsung bertindak tegas seusai adanya kabar terkait penjarahan bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Polisi menginformasikan sudah berhasil mengamankan warga yang mencegat mobil pengangkut bantuan dan juga ambulans. Kendaraan pengangkut bantuan dan ambulans ini akan mengantarkan bantuan sedianya untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurutnya saat ini pelaku yang mencegat mobil bantuan itu sudah diamankan kepolisian. Pelaku juga sudah diperiksa intensif oleh pihak kepolisian. Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati mengatakan, warga yang mencegat mobil bantuan tersebut diakuinya sedianya tak mungkin berniat untuk menjarah. Namun sengaja menghentikan mobil logistik karena membutuhkan bantuan. Sejumlah warga itu diakuinya terpaksa menghentikan iring-iringan kendaraan mobil logistik karena sejauh ini merasa bantuan tidak merata. Mereka pun diakuinya hidup di 7 terpal dan hanya ada 1 tenda. Menurut Kepala Desa, bantuan sejak kemarin memang belum sampai ke wilayah yang ditempati oleh ketiga pelaku. Dirinya mengatakan relawan yang membawa sejumlah bantuan ini juga diharapkan bisa menyerahkan ke desa sehingga bisa membantu warga desa yang terdampak gempa dan belum menerima bantuan secara merata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, saudara, pihak kepolisian sudah mengamankan 3 pria yang viral di media sosial. Seusai menyetop mobil yang membawa bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur, permintaan maaf dari pelaku ini juga termuat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur pada Rabu 23 November. Polres Cianjur juga telah mengamankan pelaku. Ketiga pelaku adalah Ferry, 24 tahun, kemudian Rosadi, 30 tahun, dan juga Juhendi, 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang telah dilakukan ini telah membuat keresahan di masyarakat. Mereka pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ferry mengatakan perilakunya tersebut tidak patut untuk dicontoh, karenanya ia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Diakui oleh Ferry, pihaknya memang kekurangan bantuan untuk korban gempa Cianjur. Namun ia lantas meminta agar warga yang kekurangan bantuan melapor pada pihak terkait agar tidak melakukan aksi tak pantas seperti apa yang dilakukan oleh Ferry dan kawan-kawan ini. Video dugaan penjarahan ini, saudara, telah viral di media sosial dan pertama kali dibagikan oleh seorang relawan di akun Twitternya. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga dan diminta agar menurunkan bantuan. Video juga disertakan oleh relawan tersebut dan dalam kesaksiannya warga ini atau Ferry dan kawan-kawan ini menghentikan semua mobil logistik yang sedang melintas. Relawan tersebut akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya beberapa kali warga tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik itu diturunkan. Kami telah memiliki video pernyataan permintaan maaf dari pelaku penjarahan ini, saudara. Kami tampilkan video lengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak sih yang langganannya gampang? Sabar. Coba dulu langganan XL Prioritas. Semudah pilih plan di website, pilih nomor cantik, dan bisa bayar di depan. Saudara, seusai Polres Cianjur menangkap 3 orang yang melakukan pengadangan dan penjarahan terhadap kendaraan logistik yang membawa bantuan untuk korban gempa Cianjur, Polres Cianjur juga telah melakukan pembinaan terhadap ketiga orang ini.
Adanya pengadangan terhadap kendaraan logistik ini terjadi di Kampung Kebandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Saudara. Humas Polres Cianjur, Ibda Nanang Suryana mengatakan ada 3 orang yang melakukan pengadangan terhadap kendaraan logistik tersebut dan sejauh ini sudah diberikan pembinaan serta pengertian. Ketiganya kemudian saat ini diinformasikan telah dipulangkan kembali oleh pihak kepolisian dan tidak dilakukan penahanan. Menurut kepolisian, ketiga orang tersebut juga merupakan warga yang terdampak bencana gempa bumi. Namun mereka diduga tak sabar sehingga memilih untuk menghadang mobil logistik. Kepala Desa Padaluyu, lokasi ketiga orang ini berada, Saudara, mengatakan bahwa warga yang mencegat mobil bantuan tersebut menurutnya tak mungkin berniat dengan sengaja untuk menjarah, namun menghentikan mobil logistik karena menurut Kepala Desa, warganya memang membutuhkan bantuan. Sejumlah warga itu diakuinya terpaksa menghentikan iring-iringan kendaraan mobil logistik karena sejauh ini merasa bahwa bantuan belum merata. Mereka diakuinya hidup di 7 terpal dan hanya ada 1 tenda. Bantuan sejak gempa terjadi juga diinformasikan belum ada yang diberhentikan di wilayah tersebut. Pihaknya mengatakan relawan yang membawa sejumlah bantuan ini diharapkan dapat menyerahkan ke Desa Padaluyu sehingga bantuan bisa tersampaikan dengan merata. Mau orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kita lanjut perjalanan ya. Kita sekarang udah di Gasol Kulon. Mudah-mudahan kita bisa tembus. Ini juga dampak terparah ya, Gasol. Tapi alhamdulillah ada banyak banget relawan di sini. BNPB juga tuh tendanya udah ada di dalam. Ya artinya untuk sementara Gasol seperti yang gue sampaikan semalam, kondisinya juga kurang ini ya. Mereka kurang banget bantuan logistik. Tapi kalau dilihat saat ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kebandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjarahan yang terjadi terhadap bantuan logistik korban gempa Cianjur ini, Saudara, juga berdampak pada warga lain yang sedianya menerima bantuan tersebut. Warga itu bahkan harus makan 1 hari sekali lantaran bantuan yang sedianya dialihkan atau diperuntukkan untuk warganya terpaksa tak bisa diterima lantaran dicegat oleh oknum tak bertanggung jawab. Informasi pencegatan bahan bantuan dari relawan dalam gempa Cianjur juga dibenarkan oleh sejumlah relawan lain. Di antaranya adalah seorang relawan yakni Ustadz Ibrahim dari Yayasan Permata Hati Jauhari. Ibrahim mengatakan pada Rabu 23 November sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, yayasan tersebut mengantarkan bantuan untuk Desa Mangunkerto, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat.
Mobil yang membawa bahan sembako untuk bantuan gempa bumi ini melintasi Jalan Gatot Mangkupraja dari Nagrag Cugenang Cianjur. Namun baru beberapa kilometer berjalan, mobil tersebut dihentikan oleh warga pada jarak 2 kilometer sebelum Desa Mangunkerta yang menjadi desa tujuan mereka. Ibrahim mengatakan warga yang menghentikan mobil di tengah jalan tersebut berdalih membawa seluruh bantuan gempa bumi sudah penuh di Desa Mangunkerta. Awalnya Ibrahim mengaku sempat percaya bahwa bantuan di desa yang dituju memang sudah penuh. Menurut Ibrahim, jalan menuju desa tersendat parah. Dirinya mengira tersendatnya jalan karena memang ada penumpukan truk di Desa Mangunkerta. Namun demikian, Ibrahim beralasan pada warga yang mencegat bahwa mereka akan putar balik. Karena warga Cianjur, Ibrahim langsung berpikir bahwa akan nihil warga Desa Mangunkerta mendapatkan bantuan terlebih dahulu karena letaknya ada di ujung Jalan Gatot Mangkupraja. Ibrahim pun memilih untuk terus melanjutkan perjalanan hingga ke tujuannya di Desa Mangunkerta. Ibrahim lantas mendapatkan informasi bahwa memang adanya penjarahan sebelum sejumlah relawan yang membawa logistik masuk ke Desa Mangunkerta untuk memberikan bantuan pada warga. Jalan menuju desa tersebut diakui oleh Ibrahim memang terpantau tersendat dan juga susah untuk dilalui. Namun kemudian perjalanan ke Desa Mangunkerta dari Desa Nagrag ini bisa dilewati 15 menit dengan perjalanan mobil, namun karena macet parah mereka harus menempuh 2 jam perjalanan. Kemacetan juga diakibatkan para warga yang kerap mencegat kendaraan dan meminta bantuan. Ibrahim pun menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pemerintah setempat untuk mengumpulkan bantuan dan distribusi bantuan. Hal ini yang diduga menyebabkan relawan kebingungan untuk menyalurkan bantuan. Apalagi ternyata bantuan tidak terdistribusi merata lantaran masih banyak desa yang tidak terjamah bantuan pemerintah. Misalnya di Desa Mangunkerta yang lokasinya juga cukup jauh untuk dilalui. Dunia tanpa ada kami. Yuk kita lihat. Mana nih telur? Tidak. Jeng 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 jeng. Hah? Kok gini? Untuk keadaan darurat, usaha kamu, dan urusan rumah harus ada solusinya. Tapi harus sadar dengan tanggung jawab untuk membayar sesuai tanggal jatuh tempo ya. Ada kami selalu ada buat kamu. Baik pemirsa, di lokasi kawasan pintu masuk ya ke kawasan Kecamatan Cugenang di kawasan Cijedil berdiri posko-posko kesehatan. Salah satunya adalah dari Badan Intelijen Negara RI. Pada hari ini BIN RI melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis dan pembagian sembako di lokasi kawasan ini. Lihat hadir Kabinda Jawa Barat, juga ada pembagian sembako ya. Lihat ini lokasi bangunan-bangunan juga masih belum diperbaiki ya, mana genting-gentingnya di atas masih pada rusak pemirsa. Dan di lokasi ini mungkin akan bagikan sembako ya yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Lihat ini pada korban yang menanti pembagian sembako misalnya. Ini beragam jenis kue ya untuk anak-anak, kue roti, ada Pampers. Sejumlah bantuan logistik yang sedianya diturunkan atau dialihkan untuk warga yang terdampak gempa Cianjur ini, saudara, ternyata tak bisa sepenuhnya diberikan lantaran adanya insiden penjarahan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Kepolisian juga telah bertindak dan saat ini diinformasikan telah menangkap
oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut. Untuk mengetahui bagaimana fakta di balik adanya video viral terkait logistik gempa Cianjur yang dijarah ini, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Fauzi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Fauzi, silahkan dengan laporannya. Terima kasih Nila, dapat saya laporkan viral sejumlah warga di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menjarah iring-iringan sejumlah kendaraan bantuan logistik untuk sejumlah pengungsi yang terdampak gempa bumi. Sementara itu, Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati, mengungkapkan sejumlah warga yang mencegat mobil tersebut bukan penjarahan tetapi memberhentikan karena memang membutuhkan bantuan. Menurutnya bukan dijarah tetapi mereka pun masih membutuhkan sejumlah bantuan sehingga mereka terpaksa untuk menghentikan iring-iringan mobil tersebut. Saat ini di desanya pun cuman ada 7 terpal dan 1 tenda. Dia juga mengungkapkan relawan yang membawa sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat diserahkan ke kantor desanya sehingga bantuannya pun dapat tersampaikan secara merata. Sementara itu ada 3 orang yang diamankan oleh Polres Cianjur untuk dilakukan pembinaan. Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana mengatakan ada 3 orang yang melakukan penghadangan terhadap kendaraan logistik tersebut sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Mereka sempat dibawa ke Polres untuk diberikan pembinaan dan pengertian terkait dengan penghadangan yang mereka lakukan. Setelah itu mereka langsung dikembalikan langsung ke tempatnya masing-masing dan diberikan bantuan. Sementara itu pihaknya juga menghimbau apabila ada pengungsi yang memang masih membutuhkan sejumlah bantuan, diharapkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar dapat terdata sehingga bantuan pun dapat tersampaikan secara merata. Demikian nilai yang bisa saya laporkan. Terkait alasan dari para pelaku atau warga yang melakukan penjarahan ini, apakah murni karena memang di desanya belum sekalipun menerima bantuan atau seperti apa pengakuan dari mereka? Pengakuan dari kepala desa, mereka sejumlah bantuan yang melintasi ke wilayahnya itu tersebut, mereka hanya cuman sekedar lewat saja, mereka pun sudah mendapatkan bantuan, namun masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa susu bayi hingga tenda, terpal, dan makanan yang lainnya. Warga yang melakukan penjarahan ini apakah juga kemudian mereka hidup di tenda pengungsian bersama dengan warga lainnya yang terdampak gempa Cianjur ini, Fauzi? Ya betul Nila, mereka memang 3 orang dari bagian yang memang terpaksa yang memang mengungsi karena terdampak gempa bumi dan kondisinya pun memang masih kekurangan sejumlah bantuan lainnya. Demikian Nila. Baik, di lokasi mereka berada, Fauzi mungkin bisa diinformasikan separah apa dampak dari gempa ya ini di Desa Padaluyu, yaitu lokasi mereka berada. Apakah memang dampak dari gempa di Cianjur ini juga cukup besar dirasakan oleh wilayah itu? Wilayah tersebut memang masuk ke dalam kawasan yang masuk di Kecamatan Cugenang yang memang menjadi pusat ataupun titik gempa bumi, sehingga sejumlah rumah di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu tersebut memang hampir semua rumah yang ada di kampung itu mengalami rusak berat dan ambruk. Bahkan ada beberapa warga yang di lokasi tersebut meninggal dunia akibat tertimpa puing reruntuhan. Demikian nilai. Ya, terakhir Fauzi bisa diinformasikan terkait update bantuan terkini yang Anda terima. Apakah kemudian logistik dan seluruh bantuan sudah mulai masuk sepenuhnya dan diterima oleh masyarakat terdampak gempa ini atau sejauh mana bantuan yang terupdate? Sejauh ini berdasarkan konferensi pers BNPB kemarin, pihaknya menghimbau agar setiap bantuan yang akan masuk ke sejumlah titik yang terdampak gempa bumi dihimbau untuk dikoordinasikan dengan sejumlah posko-posko utama
dan korban ataupun pengungsi yang ingin mendapatkan bantuan diharapkan koordinasi ke pihak kecamatan lalu disalurkan oleh ke pihak kecamatan. Sedangkan untuk bantuan hingga sejauh ini masih terus berdatangan dari sekitaran Jawa Barat hingga dari provinsi luar Jawa Barat. Selain itu juga ada 2 posko utama yang menjadi tempat penyimpanan sejumlah bahan pokok untuk bantuan korban bencana yang akan disalurkan langsung oleh pihak kecamatan yang nantinya dikawal oleh pihak aparat gabungan dari TNI ataupun Polri. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Fauzi, wartawan Tribun Jabar. Saudara melaporkan terkait fakta di balik adanya penjarahan logistik bantuan korban gempa Cianjur. Fauzi, selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Kami akan tampilkan, ini adalah video permintaan maaf saudara dari 3 warga yang melakukan penjarahan, yakni warga Desa Padalayu di wilayah Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa meningkatkan kualitas hubungan suami istri? Karena dengan berkontrasepsi, bapak dan ibu tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kualitas hubungan dengan suami atau dengan istri tentunya akan semakin erat dan semakin berkualitas. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Pihak kepolisian, saudara, dilaporkan sudah mengamankan 3 orang pria yang sebelumnya viral di media sosial lantaran menyetop mobil yang membawa bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur. Adanya insiden ini juga membuat para pihak-pihak yang terkait langsung memusatkan bantuan agar lebih bisa terkoordinir dan bisa diserahkan secara tepat sasaran pada korban gempa Cianjur. 3 orang pria yang melakukan penjarahan ini, saudara, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka juga telah membuat permohonan maaf yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur. Pada Rabu 23 November, Polres Cianjur mengamankan pelaku, namun kemudian diberikan pembinaan serta pengarahan, dan kini diinformasikan bahwa 3 orang yang juga merupakan korban gempa Cianjur ini, saudara, telah dikembalikan dan tidak ditahan kepolisian. Ketiga pelaku juga identitasnya sudah diketahui, yakni atas nama Perry yang berusia 24 tahun, ada pula yang bernama Rosadi 30 tahun, dan Juhendi 32 tahun.
Pelaku telah meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang telah dilakukan ini memang membuat keresahan di masyarakat. Ia pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ferry mengatakan perilakunya itu tak patut dicontoh, karenanya ia meminta warga lainnya tidak melakukan aksi yang sama. Ferry setelah diberikan pengarahan oleh pihak kepolisian membenarkan bahwa memang mereka diduga tidak sabar untuk menerima bantuan lantaran memang bantuan yang diberikan di wilayahnya belum merata dan belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Seusai insiden tersebut, Ferry dan juga warga lain di Desa Padaluyu kemudian menerima bantuan lebih atau diberikan bantuan tambahan oleh pihak-pihak terkait agar insiden penjarahan logistik gempa Cianjur ini tidak terulang kembali. Sebelumnya, video dugaan adanya penjarahan ini dibagikan seorang relawan di akun Twitternya. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga yang meminta agar menurunkan bantuan logistik yang sedianya dibawa untuk korban gempa Cianjur di wilayah lain. Dari kesaksian relawan tersebut, warga mencoba menghentikan semua mobil logistik yang sedang melintas. Relawan itu pun akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya, beberapa kali telah dijelaskan, warga ini tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik diturunkan. Relawan tersebut juga akhirnya memilih melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat di wilayah Cigunang. Polres Cianjur langsung melakukan pembinaan terhadap 3 orang yang melakukan pengadangan terhadap logistik di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini, saudara. 3 orang yang telah melakukan pengadangan terhadap kendaraan logistik ini juga telah mengakui perbuatannya dan ketiganya kemudian saat ini sudah dipulangkan kembali. Ketiga warga tersebut merupakan warga yang juga terdampak gempa bumi Cianjur. Namun karena tak sabar menunggu bantuan atau logistik disalurkan ke wilayahnya, mereka kemudian memilih untuk menghadang mobil logistik tersebut. Bantahan dari kepala desa sebelumnya juga telah disampaikan yang mengatakan bahwa memang bantuan ke wilayah Padaluyu memang cukup terhambat atau belum cukup merata untuk seluruh warga sehingga hal itu yang diduga memicu aksi warga kemudian melakukan pengadangan atau pencerahan terhadap logistik yang telah dibawa oleh sejumlah relawan untuk disalurkan ke beberapa wilayah yang terdampak gempa Cianjur. Orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya, Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya, Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Kita lanjut perjalanan ya. Kita sekarang udah di Gasol Bolon. Mudah-mudahan kita bisa tembus. Ini juga dampak terparah ya, Gasol. Tapi alhamdulillah ada banyak banget relawan di sini. BNPB juga tuh tendanya udah ada di dalam. Ya artinya untuk sementara Gasol seperti yang gue sampaikan semalam, kondisinya juga kurang ini ya. Mereka kurang banget bantuan logistik. Tapi kalau dilihat saat ini, alhamdulillah. Hi everyone. On 25th of November 2011, I had a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama 2 teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03. Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut.
Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada. Sampai saat ini, saudara, korban gempa Cianjur masih terus membutuhkan bantuan. Bantuan yang saat ini terdistribusi ternyata memang belum merata ke seluruh pihak, sehingga banyak warga yang merasa kekurangan logistik dan menuturkan bahwa stok logistik untuk mereka semakin menipis. Kondisi korban gempa Cianjur yang kini masih bertahan di lokasi bencana memang semakin mengkhawatirkan. Mereka kekurangan bahan pangan serta sangat membutuhkan pasokan air bersih dan juga obat-obatan. Selain itu, warga juga diinformasikan membutuhkan pasokan penerangan karena sudah 2 malam kondisi perkampungan gelap gulita karena jaringan listrik yang masih mati. Seorang warga bernama Maman mengatakan rumahnya hancur dan kini harus terpaksa tinggal di bawah terpal bersama dengan keluarga dan sejumlah warga lainnya. Menurutnya, logistiknya sudah habis, bahkan belum ada konsumsi makanan sejak malam hari, lantaran logistik yang diterima atau stok makanan yang sebelumnya diterima sudah habis dibagikan untuk warga yang terdampak gempa Cianjur. Bahkan warga lain mengatakan, saudara, bahwa saat ini juga pihaknya mengalami krisis air bersih. Mereka mengaku terpaksa memakai sumber air yang meskipun sumber air tersebut ada yang keruh dan kotor lantaran stok air minum sampai saat ini yang semakin menipis. Sejauh ini warga mengatakan belum ada pasokan logistik yang cukup berarti. Buntut tak adanya logistik dan sejumlah bantuan yang masih kurang ini, saudara, sejumlah warga juga mulai mengeluhkan sakit, terutama anak-anak. Mereka terpaksa mengungsi di areal perkuburan karena tak ada lagi lahan kosong yang bisa ditempati dan lahan yang aman untuk menjadi lokasi pengungsian di tengah gempa susulan yang diinformasikan masih terus terjadi. Saat ini warga sangat membutuhkan selimut, karpet atau tikar hingga air bersih. Areal-areal yang dijadikan lokasi pengungsian ini dihuni oleh lebih dari 250 jiwa, yang mana banyak yang tak mendapatkan penanganan stok logistik atau makanan yang layak, sehingga mereka mengeluhkan kondisi kesehatannya yang semakin hari mulai menurun, lantaran tidak mendapatkan pasokan air bersih hingga pangan yang mencukupi. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Denza Khalifi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Desa Gasol, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi posko terdampak bencana gempa bumi ya Tribuners. Dan saat ini saya sudah bersama dengan siapa nih Pak? Pak Kadus 2 Pak, Pak Denny Ramdhani. Pak Denny Ramdhani, gimana? Bisa diceritakan Pak untuk kondisi terkini di posko ini? Untuk kondisi di sini Kak, di RT 05 poskonya kita ada beberapa titik sebenarnya yang terkumpul di sini, terus di belakang ada 5 titik. Untuk situasi dan kondisi sekarang gelap gulita Pak, kita membutuhkan penerangan. Untuk bantuan yang lainnya sendiri seperti makanan dan minuman gimana Pak? Ya, untuk bantuan makanan dan minuman kita sudah ada posko tersendiri Pak di sebelah atas di RT yang 03. Kita tinggal mengambil dan koordinasi dengan posko yang satunya yang posko dapur umumnya Pak di sana. Untuk air bersih sendiri gimana Pak? Kebetulan untuk air bersih, untuk wudhu sama ke air atau membuang air besar kita sangat membutuhkan, dan sungai kebetulan kayaknya ini dampaknya juga Pak longsor. Untuk
korban di sini ada korban jiwa Pak untuk di RT 05 korban jiwa kurang lebih 8 orang meninggal dunia hari kemarin. Untuk yang korban mengungsi saat ini ada berapa banyak Pak? Sekitar kurang lebih 60 orang Pak di posko tepatnya Pak Epul. Sudah 2 hari ya Pak listrik mati ya Pak? Ya sudah 2 hari. Dan saat ini membutuhkan pencahayaan hingga air bersih ya Pak. Air bersih. Untuk saat ini rata-rata yang mengungsi baik itu lansia atau anak-anak ya Pak? Kebanyakan lansia Pak sama anak-anak. Oke, siap. Untuk aktivitas keseharian di malam hari gimana aja tadi Pak? Kita Pak untuk keseharian malam hari menjaga situasi dan kondisi Pak terkendali di sini agar tidak ada terjadi pencurian yang tidak diinginkan, dan alhamdulillah untuk malam sekarang Pak kita ada tawasul Pak untuk bermunajat kepada Allah, meminta doa Pak untuk keselamatan kita semuanya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Pak. Nah itu dia Tribuners untuk gambaran kondisi terkini Desa Gasol yang menjadi salah satu desa terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Gelap gulita itulah yang dirasakan oleh warga di sini, di mana telah 2 hari tidak mendapatkan aliran listrik sejak gempa kemarin, dan mereka hari ini langsungan pengajian ya Tribuners, bagaimana untuk mendoakan bagaimana kebersamaan untuk menjaga hingga bencana ini terus bisa berlalu. Sekian, saya Dian Zafalevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Baik pemirsa, di lokasi kawasan pintu masuk ya ke kawasan Kecamatan Cugenang di kawasan Cijedil berdiri posko-posko kesehatan. Salah satunya adalah dari Badan Intelijen Negara RI. Pada hari ini BIN RI melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis dan pembagian sembako di lokasi kawasan ini. Lihat hadir Kabinda Jawa Barat, juga ada pembagian sembako ya. Lihat ini lokasi bangunan-bangunan juga masih belum diperbaiki ya, mana genting-gentingnya di atas masih ada rusak pemirsa. Dan di lokasi ini mungkin akan bagikan sembako ya yang digelar oleh Badan Intelijen Negara. Lihat ini pada korban yang menanti pembagian sembako pemirsa. Ini beragam jenis kue ya untuk anak-anak, kue roti, ada Pampers, minuman, aqua, kemasan, ada mie instan, perlengkapan ibu, bayi, juga dibagikan di lokasi ini pemirsa. Dapat saya laporkan situasi di kampung non sih kan? Kampung non? Langsung masuk di kampung non? Jalan Jembar. Jalan anu kamari Kevin. Iya sami di kampung. Iya Gang Harapan. Oh iya. Iya Gang Harapan ya kampung Margaluyu. Oh, sejumlah warga di kampung Margaluyu, desa nanti. Desa Sayang, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur terpaksa mengungsi ataupun tidur di pinggir rel kereta api, dan tampak tenda yang didirikan oleh sejumlah warga pun masih terbuat ala kadarnya yang membentang. Mungkin ada sekitar hampir sekitar 20 orangan yang tidur di pinggir kereta api ini, dan situasinya tampak
belum ada dapur umum ataupun pusat-pusat suplai makanan terhadap sejumlah warga di Margaluyu, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Sejumlah warga ini terpaksa mengungsi ataupun tidur di pinggir rel kereta api karena khawatir masih adanya dengan gempa susulan, dan berdasarkan laporan dari BMKG pun hingga saat ini gempa masih sering terjadi. Der Müll muss raus. Cool, danke Tommy. Nice von dir. Nein, ich mach das nicht, ich mach das immer. Dann weißt du ja, wie es geht. Was wäre, wenn wir mit einem Spiel herausfinden könnten, wer von uns Mülldienst hat? Was für ein Spiel? Mülltenker. Wir stapeln jeder etwas Müll auf den Müll und bei wem der Müll umfällt, der muss den Müll runterbringen. Coole Idee, Tommy. Stopp! Warte halt. Ist euch eigentlich bewusst, dass wir gerade 3 Paralleluniversen öffnen? Tut mir leid, Hannah. Gib schon her das Teil. Sonntag ist Green Sunday. Mit dem Tag setzt Kleinanzeigen ein Zeichen gegen den unnötigen Konsum von neuen Dingen und zeigt damit, dass der Handel mit gebrauchten Waren nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen spart. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, schaut mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Also, kauft Gebrauchtes. Die Welt braucht es. Wie zum Beispiel diese Labelmaschine hier. Zustand wie neu. Steht seit Ewigkeiten auf unserer WG-Liste und würde echt ein für alle Mal einige Missverständnisse klären. Die hole ich direkt ab. Guck mal, was... Du hast aber lange gebraucht, den Müll runterzubringen. Oh. Darum kümmert sich Zukunftshannah. Und damit sie es nicht vergisst... Beste Anschaffung. Übertreibst du nicht ein bisschen? Meinst du? Also ich find's super. Da muss ich nachts nicht mal mehr die Augen aufmachen, wenn ich mir einen Snack hole. Ich kann einfach erfüllen, wo was ist. Tasse. Du kannst auch ohne Label fühlen, dass das eine Tasse ist. Jetzt hast du nur aus einer schönen Tasse eine leicht unschöne Tasse gemacht, weil du da so einen Gedönsstreifen draufgeklebt hast. Was könnte man noch labeln? Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch findet, dass man nicht mehr alles labeln muss. Du könntest ja die Labelmaschine labeln. Meinst du? Das klingt irgendwie falsch. Was soll schon passieren? Sollen sie uns halt verhaften? Was ist das? Tut mir leid, Yannick. Gib her das Teil. Warte mal, ich habe noch Müll auf meinem Zimmer. Deswegen habe ich jetzt gewartet. Die anderen Sachen habe ich schon weggeschmissen. Das war noch übrig. Oh, mein Shampoo ist leer. Das kannst du gleich mit runternehmen. Ich habe ihn eben gerade gefragt, ob er noch was hat, und er hat Nein gesagt. Die 3 Sekunden. Tommy? Ja? Verstehe ich das richtig, dass du jetzt doch keinen Müll mehr hast und ich einfach runtergehe? Warte kurz, mein Shampoo ist gleich leer. Ich gehe jetzt. Warte, ich habe auch noch was. Aber das ist geheim.
gesehen. Okay. Hier, das war's dann auch. Moment, nein, stopp, halt ruhig, pfui, aus! Der Müll ist voll und mir ist egal, ob hier noch irgendwer irgendwas findet, okay? Für den Müll, den man produziert, nachdem die Mülltüte voll ist, hat man eine zweite Mülltüte, die genauso qualifiziert ist für einen Job wie die erste. Also, besorgt euch eine neue Tüte. Du hast den Müll nicht richtig getrennt. Apfel gehört nicht in den gelben Sack. Das war nur ein bisschen. Keine Ausnahme. Ich muss den Sack jetzt erstmal inspizieren. Mal sehen, was ich da noch so finde. Nein, stopp, Tommy. Stopp. Warum? Habt ihr da noch mehr Essensreste reingemacht oder was? Wie bist du denn da reingekommen? Huch. Das war ein Geschenk von mir. Ja, das ist richtig, aber du vergisst eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich war das nicht. Als ob. Doch, es ist so. Jemand hat mir das Teil vor Monaten geklaut und seither habe ich es nicht mehr gesehen. Warum sollte Yannick das klauen? Ich habe ihm sein eigenes geschenkt. Stimmt. Und er hat seins sogar noch. Beweis es. Alter, was geht denn jetzt ab? Wer es zuerst findet, hat eine Ausrede. Wenn wir eine Labelmaschine hätten, dann könnte ich die Täuschung perfekt machen. Wir haben eine Labelmaschine. Habe ich noch nicht bei Kleinanzeigen gekauft. Beste Anschaffung. Da fühle ich was. Gib her! Hey! Halt! Lippo! Das ist doch lächerlich, was wir hier machen, oder? Soll Tommy das Teil halt finden, wenn es ihm so wichtig ist? Ja, vielleicht sage ich ihm einfach die Wahrheit. Und? Wer hat gewonnen? Tommy, ich muss dir was sagen. Ich habe meins irgendwann verloren und scheinbar habe ich Hannas aus Versehen weggeschmissen. Ich kann mich zwar nicht dran erinnern, aber offenbar schmeiße ich hier öfter Sachen weg, die da nicht reingehören. Das ist ja wohl die Höhe. Du bekommst als Strafe kein Weihnachtsgeschenk. Vielleicht, wenn ich nicht schon was richtig Cooles besorgt hätte. Oh, du wirst es lieben. Es passt perfekt zu dem, was ich dir auch schon besorgt habe. Du hast dein Plastiskop verloren? Das kann ja nicht sein. Vielleicht helfe ich dir einfach mit Suchen. Ja, 4 Augen sehen ja bekanntlicherweise mehr als 2 mal 2. Tommy, wenn du runtergehst, kannst du vielleicht den Müll mit rausnehmen? Sehr gern. Schade. Aber lustiges Spiel. Gut, meine Arbeit hier ist getan. Oh, wait, Tommy. Wenn du gerade runtergehst, kannst du vielleicht ein Paket von Herr Röchelpest mitbringen? Nein. Nein, weil ich habe vor kurzem... Sie und Ihre ganzen Ausreden! So langsam bekomme ich das Gefühl, dass Sie sich auf den Treppenfegedienst überhaupt gar nicht freuen. Und wenn doch, dann kann man ja wohl mit ein bisschen mehr Elan den Besen schwingen. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Nicht mal am Tag nach einer Beerdigung. Und jetzt hat er gesagt, ich soll vor meiner eigenen Tür kehren, aber dabei mache ich das doch schon. Ich glaube nicht, dass er mir nochmal ein Paket geben wird. Das musst du dir wohl selber holen. Das geht leider nicht. Ich habe vergessen, mich dem Mann vorzustellen und jetzt lebe ich schon so lange am Haus, dass es zu spät ist. Du hast das Muffinfenster verpasst. Das was? Das ist der Zeitraum, wo man mit Muffins von Tür zu Tür geht und sich bei den Nachbarn vorstellt. Das ist in der Regel 30 Tage offen. Dann ja. Wie wichtig ist dir das Paket? Ach, schon ziemlich. Da ist ein Geschenk für jemanden drin. Ein Geschenk. Na, dann werde ich dir mal helfen, diesen jemanden glücklich zu machen. Es ist aber nicht wieder so ein Geschenk, oder? Yannick, ich habe dein Paket für dich abgeholt. Cool, danke, Tommy. Was denn? Ja, bekommt jemand jetzt sein Geschenk? Okay. Krass, genau das habe ich mir gewünscht. Danke, Yannick. Bitte, Yannick. Nein, das ist komplett was anderes. Dieses Geschenk ist für jemanden, der nicht ich heißt. Ich heiße nicht ich. Genau. Aber du heißt auch nicht ich. Oh, du veräppelst mich bestimmt nur wieder. Nein, Tommy, warte.
deine Schuld. Also ich sehe nicht, dass da mein Name draufsteht. Junge, wo hast du die denn her? Kleinanzeigen. Beste Anschaffung. Wenn ihr auch so einen Teil wollt, schaut mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung vorbei. Wenn du mir hier mit dem Müll hilfst, dann gebe ich dir Rückendeckung beim Nachbarn. Deal. Ich klopf, du redest. Hallo, Herr Röchepest. Wir sind die Nachbarn aus dem 3. OG. Wir haben erfahren, dass Sie so freundlich waren, ein Paket für uns entgegenzunehmen. Ich bin übrigens Janek. Hier wurde aber schludrig gefegt. Oder? Stopp, warte, halt! Ist euch eigentlich bewusst, dass wir gerade 3 Paralleluniversen öffnen? Das heißt, irgendwo muss ich auf jeden Fall den Müll runterbringen? Ach, wie doof. Die Frage ist aber, wer von uns muss. Was gucken wir? 1899, so eine neue Mystery-Serie auf Netflix. Warum? Aber jeder Kompass am Ort. Nicht mehr. Ich geh ins Bett. Ja, ich auch gleich. Okay. Ich will nur noch, bis die Folge zu Ende ist. Was ist auf der Prometheus passiert? Warum haben Sie nur diesen Jungen gefunden? Na, kannst nicht aufhören, was? Doch, kann ich. Aber es ist halt so spannend. Nach dieser Folge. Ja, das sagt man immer. Und da guckt man noch eine und noch eine und noch eine und dann noch eine. Aber die Zeit vergeht schneller, als einem lieb ist. Und das Leben ist kurz. Jetzt übertreibst du aber. Ich mache ja gleich aus. Tick, tack, Hannah. Tick, tack. Jazz, baby. ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਅਦਬ ਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਜ਼ਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਯੁਰਤ ਐ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਕੁੜੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਕੇ ਡਾਂਗ ਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਖਰਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਏ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਸਿਰਾ ਲਾਈਦਾ ਖੜ ਖੜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੱਲੀਏ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐ ਗੱਭਰੂ ਐ ਰੱਖਦਾ ਕੁੜੇ ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਐ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰੱਖੀ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਉੱਤੋਂ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਤੁਰੀ ਦਾਏ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਅੱਖ ਲਾਲ ਐ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰੱਖੀ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਉੱਤੋਂ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਤੁਰੀ ਦਾਏ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਅੱਖ ਲਾਲ ਐ Yo, I'm grounded, you found it. That's right, astounded, pounded, the pavement raided. Yeah, enslaved to the slave ship of rap. Take it like that with that boom bap. Take a stand, grand motherfuckers. That's right, get it, cause a ruckus in the chuckers. Get it in your shoes, in the grooves with your socks off, block part. ਉਹ ਜੰਨਿਆਂ ਨਾ ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਹੱਥ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੱਟੀਏ ਕਰੀਬ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਤਾਣ ਆਪਾਂ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਨੀ ਹਲਾਇਆ ਹਿਲਦੇ ਤਾੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਨੀ ਬਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੱਠ ਨੀ ਉਹ ਦਿਲ ਜੀਤ ਚਿੱਟੀ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਚੋਬਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਕੁੜੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕਾਲੇ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰੱਖੀ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਉੱਤੋਂ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਤੁਰੀ ਦਾਏ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਅੱਖ ਲਾਲ ਐ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰੱਖੀ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਉੱਤੋਂ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸਾਡੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਤੁਰੀ ਦਾਏ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਅੱਖ ਲਾਲ ਐ ਮਿੱਠੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਐਲਸੀ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਲੋ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਬਿਲੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੋਣ ਬਿਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਖੜਕਣ ਕਾਲਾ ਕਾਟੀ ਚੱਕਦਾ ਫੋਨ ਬਿਲੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਣ ਬਿਲੋ ਯਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮਾਣ ਬਿਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਣ ਬਿਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਬਿਲੋ ਕੜਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਾਉਡ ਬਿਲੋ ਯਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਿਲੋ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਡਾਊਟ ਬਿਲੋ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਬਿਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਈਨ ਬਿਲੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਟੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੱਟ ਦਾ ਐਯੋ ਸਾਈਨ ਬਿਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਫ ਗੋਰੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾ ਚੀਫ ਗੋਰੀਏ
बैरी भावें सामने तो माड़ा आख दे लड़ाए करन तारीफ गोरिए पूरी गल बात तेरे गुंजाइश दी दस मिठी नी तेरा की ख्याल है बोल चाल रखी खरियां दे नाल है उत्तों लाग डाट साडी बड़ियां दे नाल है तुरी दाए अणखां दे विच असी मिठीए मित्तरां दी रहिंदी सदा अख लाल है बोल चाल रखी खरियां दे नाल है उत्तों लाग डाट साडी बड़ियां दे नाल है तुरी दाए अणखां दे विच असी मिठीए मित्तरां दी रहिंदी सदा अख लाल है Jagat media sosial saudara diketahui dibuat geram dengan adanya pengungsi yang menjara iring-iringan bantuan yang sedang disalurkan. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Seusai viralnya video tersebut, diketahui bahwa aksi ini dibagikan pertama kali oleh seorang relawan di akun Twitter pribadinya. Dalam keterangannya, para warga yang menjarah ini juga memaksa agar seluruh bantuan kemudian diturunkan dan agar tidak bisa tersalurkan untuk warga yang ada di desa lain selain di wilayah Padaluyu. Tampang dari para pelaku penjarahan ini juga terungkap seusai video permintaan maaf dari para pelaku ini kemudian dibagikan oleh pihak kepolisian, saudara, melalui akun Instagram Polres Cianjur. Permintaan maaf yang disampaikan oleh para pelaku ini sekaligus mengungkap apa sebenarnya alasan dari mereka melakukan penjarahan logistik yang sedianya juga diperuntukkan untuk korban gempa yang ada di beberapa wilayah lain di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian sudah berhasil mengamankan warga yang mencegat mobil pengangkut bantuan dan juga ambulans ini. Kendaraan pengangkut bantuan dan ambulans tersebut sedianya memang akan mengantarkan bantuan logistik dan stok makanan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian menuturkan bahwa permintaan maaf pelaku ini telah dibuat dan mereka mengatakan tidak akan melakukan perbuatannya lagi seusai melakukan penjarahan logistik yang dilakukan pada Selasa kemarin. Ketiga pelaku adalah Peri yang berusia 24 tahun, kemudian Rosadi 30 tahun, dan juga Juhendi 32 tahun. Pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya itu membuat keresahan di tengah masyarakat. Ia pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Peri mengatakan perilakunya tak patut dicontoh. Karena itu ia meminta warga lain tak melakukan aksi yang sama. Video dugaan adanya penjarahan ini memang awalnya dibagikan oleh sebuah akun Twitter seorang relawan. Dari kesaksian relawan tersebut, warga ini menghentikan seluruh mobil logistik yang melintas, bahkan termasuk mobil ambulans. Relawan yang berusaha untuk melakukan perbincangan dengan para pria itu akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain, lantaran warga tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik itu diturunkan. Relawan tersebut juga akhirnya memilih untuk melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat Cigunang. Kami akan menampilkan video wawancara, saudara. Ini adalah permintaan maaf dari para pelaku yang melakukan aksi penjarahan. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang, di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Kita mundur aja, kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur.
Sini. Tempat yang rendah. Dia turun dari situ. Nih, di sini. Awas. Sejumlah bantuan logistik yang sedianya diturunkan atau dialihkan untuk warga yang terdampak gempa Cianjur ini, saudara, ternyata tak bisa sepenuhnya diberikan lantaran adanya insiden penjarahan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Kepolisian juga telah bertindak dan saat ini diinformasikan telah menangkap oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut. Untuk mengetahui bagaimana fakta di balik adanya video viral terkait logistik gempa Cianjur yang dijarah ini, kami sudah tersambung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Fauzi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Fauzi, silahkan dengan laporannya. Terima kasih Nila, dapat saya laporkan viral sejumlah warga di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menjarah iring-iringan sejumlah kendaraan bantuan logistik untuk sejumlah pengungsi yang terdampak gempa bumi. Sementara itu, Kepala Desa Padaluyu, Desi Susilawati, mengungkapkan sejumlah warga yang mencegat mobil tersebut bukan penjarahan tetapi memberhentikan karena memang membutuhkan bantuan. Menurutnya bukan dijarah tetapi mereka pun masih membutuhkan sejumlah bantuan sehingga mereka terpaksa untuk menghentikan iring-iringan mobil tersebut. Saat ini di desanya pun cuman ada 7 terpal dan 1 tenda. Dia juga mengungkapkan relawan yang membawa sejumlah bantuan tersebut diharapkan dapat diserahkan ke kantor desanya sehingga bantuannya pun dapat tersampaikan secara merata. Sementara itu ada 3 orang yang diamankan oleh Polres Cianjur untuk dilakukan pembinaan. Humas Polres Cianjur Ibda Nanang Suryana mengatakan ada 3 orang yang melakukan penghadangan terhadap kendaraan logistik tersebut sudah diberikan pembinaan dan pengertian. Mereka sempat dibawa ke Polres untuk diberikan pembinaan dan pengertian terkait dengan penghadangan yang mereka lakukan. Setelah itu mereka langsung dikembalikan langsung ke tempatnya masing-masing dan diberikan bantuan. Sementara itu pihaknya juga menghimbau apabila ada pengungsi yang memang masih membutuhkan sejumlah bantuan, diharapkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar dapat terdata sehingga bantuan pun dapat tersampaikan secara merata. Demikian nilai yang bisa saya laporkan. Terkait alasan dari para pelaku atau warga yang melakukan penjarahan ini, apakah murni karena memang di desanya belum sekalipun menerima bantuan atau seperti apa pengakuan dari mereka? Pengakuan dari kepala desa, mereka sejumlah bantuan yang melintasi ke wilayahnya itu tersebut, mereka hanya cuman sekedar lewat saja, mereka pun sudah mendapatkan bantuan, namun masih membutuhkan sejumlah bantuan berupa susu bayi hingga tenda, terpal, dan makanan yang lainnya. Warga yang melakukan penjarahan ini apakah juga kemudian mereka hidup di tenda pengungsian bersama dengan warga lainnya yang terdampak gempa Cianjur ini, Fauzi? Ya betul Nila, mereka memang 3 orang dari bagian yang memang terpaksa yang memang mengungsi karena terdampak gempa bumi dan kondisinya pun memang masih kekurangan sejumlah bantuan lainnya. Demikian Nila. Baik, di lokasi mereka berada, Fauzi, mungkin bisa diinformasikan separah apa dampak dari gempa ya ini di Desa Padaluyu, yaitu lokasi mereka berada. Apakah memang dampak dari gempa di Cianjur ini juga cukup besar dirasakan oleh wilayah itu? Wilayah tersebut memang masuk ke dalam kawasan yang masuk di Kecamatan Cugenang yang memang menjadi pusat ataupun titik gempa bumi, sehingga sejumlah rumah di Kampung Kabandungan, Desa Padaluyu tersebut memang hampir semua rumah yang ada di kampung itu mengalami rusak berat dan ambruk. Bahkan ada beberapa warga
yang di lokasi tersebut meninggal dunia akibat tertimpa puing reruntuhan. Demikian Nila. Ya, terakhir Fauzi bisa diinformasikan terkait update bantuan terkini yang Anda terima. Apakah kemudian logistik dan seluruh bantuan sudah mulai masuk sepenuhnya dan diterima oleh masyarakat terdampak gempa ini, atau sejauh mana bantuan yang terupdate? Sejauh ini berdasarkan konferensi pers BNPB kemarin, pihaknya menghimbau agar setiap bantuan yang akan masuk ke sejumlah titik yang terdampak gempa bumi dihimbau untuk dikoordinasikan dengan sejumlah posko-posko utama, dan korban ataupun pengungsi yang ingin mendapatkan bantuan diharapkan koordinasi ke pihak kecamatan lalu disalurkan oleh ke pihak kecamatan. Sedangkan untuk bantuan hingga sejauh ini masih terus berdatangan dari sekitaran Jawa Barat hingga dari provinsi luar Jawa Barat. Selain itu juga ada 2 posko utama yang menjadi tempat penyimpanan sejumlah bahan pokok untuk bantuan korban bencana yang akan disalurkan langsung oleh pihak kecamatan yang nantinya dikawal oleh pihak aparat gabungan dari TNI ataupun Polri. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Fauzi, wartawan Tribun Jabar. Saudara melaporkan terkait fakta di balik adanya penjarahan logistik bantuan korban gempa Cianjur. Fauzi, selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Kami akan tampilkan, ini adalah video permintaan maaf saudara dari 3 warga yang melakukan penjarahan, yakni warga Desa Padalayu di wilayah Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permana bersama 2 teman saya, Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03 Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut, dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut. Apabila masyarakat Cianjur yang terkena dampak gempa membutuhkan pasokan logistik agar menghubungi posko BPNP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kang. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Pihak kepolisian, saudara, dilaporkan sudah mengamankan 3 orang pria yang sebelumnya viral di media sosial lantaran menyetop mobil yang membawa bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Adanya insiden ini juga membuat para pihak-pihak yang terkait langsung memusatkan bantuan agar lebih bisa terkoordinir dan bisa diserahkan secara tepat sasaran pada korban gempa Cianjur. 3 orang pria yang melakukan penjarahan ini, saudara, telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka juga telah membuat permohonan maaf yang diunggah oleh akun Instagram Polres Cianjur. Pada Rabu 23 November, Polres Cianjur mengamankan pelaku, namun kemudian diberikan pembinaan serta pengarahan, dan kini diinformasikan bahwa 3 orang yang juga merupakan korban gempa Cianjur ini, saudara, telah dikembalikan dan tidak ditahan kepolisian.
Ketiga pelaku juga identitasnya sudah diketahui, yakni atas nama Perry yang berusia 24 tahun, ada pula yang bernama Rosadi 30 tahun, dan Juhendi 32 tahun. Pelaku telah meminta maaf atas perbuatannya dan menyadari apa yang telah dilakukan ini memang membuat keresahan di masyarakat. Ia pun berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Perry mengatakan perilakunya itu tak patut dicontoh, karenanya ia meminta warga lainnya tidak melakukan aksi yang sama. Perry setelah diberikan pengarahan oleh pihak kepolisian membenarkan bahwa memang mereka diduga tidak sabar untuk menerima bantuan lantaran memang bantuan yang diberikan di wilayahnya belum merata dan belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Seusai insiden tersebut, Perry dan juga warga lain di Desa Padaluyu kemudian menerima bantuan lebih atau diberikan bantuan tambahan oleh pihak-pihak terkait agar insiden penjarahan logistik gempa Cianjur ini tidak terulang kembali. Sebelumnya, video dugaan adanya penjarahan ini dibagikan seorang relawan di akun Twitternya. Relawan tersebut mengaku dicegat oleh warga yang meminta agar menurunkan bantuan logistik yang sedianya dibawa untuk korban gempa Cianjur di wilayah lain. Dari kesaksian relawan tersebut, warga mencoba menghentikan semua mobil logistik yang sedang melintas. Relawan itu pun akhirnya memilih untuk mundur dan melewati jalur lain. Pasalnya, beberapa kali telah dijelaskan, warga ini tetap enggan mengalah dan terus memaksa agar logistik diturunkan. Relawan tersebut juga akhirnya memilih melintasi jalur lain dan menuju ke Desa Sarampat di wilayah Cigunang. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait update bagaimana kondisi korban gempa Cianjur, Jawa Barat, sudah ada wartawan kami dari Tribun Jabar, ada Ferry Amiril di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Ferry, bisa digambarkan Anda saat ini sedang berada di mana dan bagaimana kondisi terkini korban gempa Cianjur? Oh, baiklah, rekan Mila dan pemirsa Tribun, selamat pagi. Saya berada di Desa Gasol, tempat di mana nanti kunjungan Presiden Joko Widodo yang akan meninjau lokasi sekolah bangunan yang rusak di SDN Sukamaju 2, Gasol, dan tenda pengungsian trauma healing di posko Sipol yang didirikan oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi dapat saya laporkan sejak malam hingga pagi hari tadi terjadi beberapa kali susulan gempa yang cukup mengagetkan para pengungsi terutama di wilayah Cugenang. Jadi kemarin malam saya mencoba menelusuri beberapa posko yang berada di Cugenang, di Desa Mangunkerta, lalu ada Desa Talaga, dan beberapa desa lainnya. Seperti pantauan saya sejak dari ujung kota hingga naik ke atas sekitar perjalanan 1 jam itu masih banyak warga-warga yang tidur di posko-posko darurat dekat rumah. Sementara posko-posko besar di sepanjang jalan itu masih terlihat kosong yang didirikan oleh BNPB, oleh Kementerian Sosial, dan lain sebagainya. Nah, saya masuk ke kawasan yang dalam di Desa Jamaras di maksudnya Kampung Jamaras, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Di sana ada sebuah posko yang didirikan di tengah kebun. Nah, saya wawancara dengan koordinator di posko di sana bahwa untuk bantuan logistik mereka sudah mulai masuk, untuk makanan dan minuman juga sudah. Dan hanya saja mereka masih kesulitan soal penerangan karena di Kampung Jamara. Jadi untuk makan aktivitas malam itu nyaris tidak ada penerangan. Terpencil lainnya